Aceh di sini. Nah, pas banget nih. Nih, sekarang speakernya adalah orang Aceh dan dia sekarang tinggal sendiri di Jakarta. Jadi orang tuanya tuh di Aceh. Jadi dia itu statusnya sekarang fresh graduate. Jadi habis lulus kuliah, dia nggak kerja kemana-mana, join Vision aja. Jadi dia emang join Visionnya itu pas masih kuliah. Nah, ada yang bisa tebak nggak umurnya berapa pas join? Nanti bisa tanyain aja ya langsung ke speakernya. Dan ini prestasinya sepanjang 2020 sampai 2021, beberapa diantaranya itu adalah top 1 unit nasional. Itu 2 tahun berturut-turut loh teman-teman, dari 2020 sampai 2021. Terus juga top 3 agency Azab President Club. Terus juga ada top 5 agency nasional, dan ini juga 2 tahun berturut-turut. Dahsyat banget kan. Terus juga masuk ke top 22 grup nasional tahun 2021. Terus juga achieve double premier Spain by unit, double premier New Zealand by unit, dan juga top 1 Iceland Contest Vision. Dan omset grupnya tahun 2021 kemarin itu mencapai 65 miliar. Dan sekarang sudah terakhir kabarnya MDIT bintang 5. Dan total leadernya sekarang yang di bawah di grupnya speaker kita hari ini itu ada 100 lebih. Konon kabarnya 140 leader. Nah, gimana caranya sih kok bisa bikin grup sebesar ini? Teman-teman langsung aja kita sambut bareng-bareng ya. Ini dia Kelvin Wang. Oke, pagi teman-teman semuanya. Kelihatan nggak ya? Oke, ini dengar ya? Kedengeran ya semua ya? Jelas ya? Jelas. Oke, aku share dulu Sunday Punch. Dan siapakah the winner of top 5 unit? Kelvin Dari Jakarta. Kita sambut 4th runner-up top agency Kelvin dari Jakarta. Kami persilakan Kelvin untuk menyampaikan the winner speech. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua tim Kelvin dan Cynthia yang telah memotivasi saya untuk mencetak prestasi setiap tahunnya. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan kita bisa mencetak prestasi lebih banyak lagi di tahun 2021. Perkenalkan, nama gue Thomas Budiman. Nama gue Audrey Velia. Oke, kalau menurut gue Kelvin orangnya humble ya. Oke, kalau misalkan gue pribadi ya, gue kenapa mau ikut Kelvin sih ya, karena yang pertama ya, gue lihat dari Kelvin sih orangnya ya bener-bener aja gitu loh. Terus gue juga trust sama dia. Karena apa sih? Karena gue jujur aja jarang banget nih trust sama orang gitu loh. Apalagi kalau misalkan nggak dapetin tahu nih achievement dia tuh seperti apa sih. Nah kalau Kelvin gue bisa tahu karena apa, dia kasih pembuktian, bukan janji doang sih gitu. Kenalin, nama gue Richard Kimberly. Kalau first impression yang ada di mata gue, Kelvin tuh seseorang yang hardworking ya, hardworking banget, bener-bener kerja keras, punya etos kerja. Dan gue ngelihat Kelvin tuh bener-bener pribadi yang tegas dan memang punya pendirian. Kenapa gue mau diajak sama Kelvin ya? Karena pribadi gue ngelihat Kelvin tuh kan salah satu orang yang hardworking banget. Jadi gue ngelihat dia tuh punya ambisi yang luar biasa. Gue ngerasa kalau gue ikut ke Kelvin ini, gue bisa dituntun untuk bisa punya ambisi yang besar juga. Gitu, gue yakin banget Kelvin bisa bimbing gue sampai ke titik tertinggi. Paling cuma pesen doang buat Kelvin, thank you banget udah diajak ke bisnis yang luar biasa, dibimbing sampai hari ini, tetap jadi berkat buat banyak orang. Hai, perkenalin, nama gue Laura. Kelvin itu leader yang tegas, cuman mau say thank you aja buat Kelvin yang udah ngedidik. Nama saya Erika. Kalau buat aku tuh bener-bener ya kalau kerja keras ya udah pasti ya top 1 unit juga, tapi yang paling berasa itu adalah dia tulus ya orangnya gitu. Walaupun mungkin tegas, tapi benar-benar dia bantuin kita tuh benar-benar apa adanya gitu. Tapi ya balik lagi benar-benar ketulusannya dia sih gitu. Makanya ya kenapa alasan kita mau ngikut dia tuh bakal guide kita ke hidup yang lebih baik gitu. Perkenalkan, nama gue Jeffrey. Nama gue Mile. Menurut gue Kelvin tuh leader yang sangat galak dan sangat tegas. Cuman menurut gue karena dengan leadership yang seperti ini, ya saya bisa berkembang sampai seperti level sekarang.
Kalau menurut gua leader yang disiplin sih dan konsisten orangnya. Gue mau say thank you banget sama Kelvin yang udah bimbing gue dari dulu sampai sekarang. Karena gue yakin tanpa ada Kelvin ya nggak ada gue sekarang. Sama jangan bosan-bosan untuk ngebimbing kita semua juga sampai kita juga bisa jadi leader yang besar seperti Kelvin juga. Thank you. We are the champion! Yeay! Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kelvin. Saya berasal dari Aceh. Saya tumbuh besar di keluarga pengusaha. Papa mama saya pengusaha baju di Aceh. Pada 2016 saya merantau untuk kuliah di Jakarta, teman-teman. Semasa saya kuliah, saya pernah menjalankan beberapa bisnis dan kerjaan. Saya pernah jadi crew wedding organizer, saya pernah jadi sales promotion boy, dan saya juga pernah jualan Thai tea di kampus, teman-teman. Tapi yang namanya bisnis atau kerjaan di luar sana belum tentu sesuai dengan yang kita mau. Kerjanya capek, waktunya nggak ada, modalnya juga butuh besar, dan hasilnya juga belum tentu sesuai harapan kita. Saya selalu meminta ke Tuhan untuk dipertemukan dengan orang yang tepat, orang-orang yang bisa membawa saya ke level yang lebih tinggi lagi. Bersyukur di tahun 2018 saya ditemukan dengan bisnis ini lewat teman kampus saya yaitu Ko Angga NG Brenda. Mereka menjelaskan sebuah bisnis yang mempunyai potensi income yang luar biasa besar dengan waktu yang sangat singkat. Bisnis ini nggak perlu pakai modal, nggak perlu karyawan, nggak perlu juga sewa tempat, dan juga ada mentor yang membimbing kita semua. Pada hari itu juga saya memutuskan untuk join di bisnis ini. Nah, saya yakin nggak ada yang namanya kebetulan di hidup ini. Semua sudah diatur oleh perencanaan Tuhan. Oke, pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pagi. Oke, jadi sebelum dimulai, saya ingin thank you banget nih buat semua PIC, buat semuanya. Banyak banget ya, aku nggak bisa sebutin satu persatu, cuman aku mau saya thank you buat semua PIC yang udah percayakan aku untuk sharing di sesi motivasi Sabtu ini ya. Jujur teman-teman, aku sangat grogi nih teman-teman ya, karena aku agak demam panggung orangnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya, atau gimana nih PIC teman-teman? Langsung mulai ya. Oke, thank you banget buat MC yang luar biasa tadi ya. Ada Kak Priska sama juga ada apa ya? Ya, Kak Rani. Jadi sebelum aku mulai, aku akan share sedikit tentang background aku teman-teman ya. Oke, jadinya aku panggilnya aku aja ya. Atau mau gue lu aja ya kali ya. Jadi supaya lebih nggak demam panggung gitu, karena aku deg-degan ya. Ada 3.000 audiens teman-teman ya. Oke, jadi sebelum aku mulai, aku mau say thank you dulu nih buat leader-leader aku yang luar biasa, karena tanpa mereka udah pasti aku nggak ada hari ini. Aku mau say thank you buat dari leader aku, ada Ko Angga NG Brenda, and then ada Engkong leader aku, Ko Paulus NG Melda, dan juga founder dari Agency Vision, Ko Denny and Ci Inge. Karena tanpa mereka semua, ya pasti Kelvin hari ini nggak ada hari ini teman-teman. Ya, oke, jadi aku mulai aja, aku langsung sharing sedikit tentang background aku gimana gitu teman-teman. Oke. Jadi aku bakal share sedikit background ya teman-teman ya. Biasanya banyak bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Biasanya kalau udah kenal agak malu-maluin teman-teman. Oke, jadi aku akan mulai tentang sedikit background aku. Aku tuh anak kelahiran tahun 98 teman-teman. Jadi just info sebelum ini mulai, aku pengen infoin ke teman-teman. Ini aku hanya semua sharing aja ya teman-teman. Jadi nggak ada bermaksud untuk ngajarin, nggak ada untuk bermaksud untuk menggurui teman-teman senior di sini. Karena aku juga masih baru lah teman-teman ya, masih anak kemarin sore yang baru mulai bisnis. Aku kelahiran tahun 98, aku lahir di keluarga yang sederhana. Jadi aku kelahiran di Aceh teman-teman. Ya, aku yakin di sini pasti ada orang Aceh juga ya, karena dari Bijum ya, dari satu Indonesia. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara teman-teman. Jadi aku sendiri cowok, ada 2 cici, ada 2 kakak kandung. Jadi aku sendiri cowok satu-satunya di keluarga. Nah jadi kalau ngomong silsilah ya, banyak yang bilang, wah kalau anak cowok satu-satunya paling disayang. Menurut aku enggak teman-teman, justru bebannya paling besar gitu loh. Karena kalau anak cowok kan identik dengan
harus meneruskan apa yang udah dijalankan oleh orang tua ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang anak kesayangan enggak juga teman-teman, perlakuannya sama, bahkan bebannya lebih berat gitu. Oke, nah and then aku sedikit cerita tentang background aku. 2016 aku kuliah ke Jakarta teman-teman. Jadi aku menjalankan kuliah juga ya, kuliah jurusan manajemen di Untar teman-teman. Jadi aku tumbuh besar di Aceh, SD, SMP, SMA aku menghabiskan di Aceh, tumbuh besar di Aceh. Nah at that time jujur aku hampir nggak kuliah teman-teman. Nah kenapa nggak kuliah? Karena aku melihat satu kebiasaan, yaitu suatu habit ya, suatu culture ketika mereka udah teman-teman senior aku yang udah kerja, udah kuliah duluan di luar negeri teman-teman. Contoh ada yang kebanyakan kalau di Aceh itu banyak kuliah kadang di Medan, ada yang di Jakarta, ada juga yang di luar ya, ada di Aussie, ada Singapura, ada US dan lain-lain juga. Aku melihat satu kesamaan teman-teman. Ketika lulus kuliah, ujung-ujung mereka bakal pulang ke daerah masing-masing. Nah, jadi kebanyakan daerah masing-masing, which is-nya menurut aku nggak enak teman-teman. Karena ketika udah ke kota besar, dia harus pulang ke kota kecil lagi gitu loh. Bukan kacang lupa kulit ya teman-teman ya. Cuman emang kehidupan di kota besar tuh pasti lebih nyaman, lebih oke juga daripada kota kecil. Nah, at that time aku hampir bilang ke papa aku, "Pak, aku nggak usah kuliah deh." Karena aku melihat banyak kejadian senior aku tuh lulusan US, lulusan Aussie, pulang-pulang jaga toko teman-teman. Karena just info di Aceh tuh bisnisnya kebanyakan buka toko ya. Nah, jadi menurut aku daripada kuliah jauh-jauh, lebih baik uang kuliahnya gue buka, and then gue ambil buat buka toko lagi teman-teman. Kita ekspansi bisnis. Aku sih pikirnya sesimpel itu. Ya cuma papa aku bilang, ya Kelvin kamu harus kuliah nih ke kota yang lebih besar supaya kamu bisa lihat banyak yang lebih besar dari papa gitu loh. Jadi, nah dari situ aku merasa, oh gitu ya. And that time jujur aku nggak merasa ngerti dengan posisi itu. Akhirnya aku ya udah aku ikut kuliah gitu loh. Nah, aku memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Nah, kenapa aku kuliah teman-teman? Karena jujur aku pengen cari opportunity yang lebih besar lagi karena sesuai dengan arahan papa aku gitu kan. Nah, and then setelah itu aku merantau di Jakarta, aku dikasih motor teman-teman ya, dikasih motor ini Vario sangat legend teman-teman ya. Ini motor perjuangan yang udah bantu aku keliling satu Jakarta teman-teman ya. Banyak udah keliling pakai motor ini. Nah, jadi just info aku di Jakarta nggak dikasih mobil teman-teman. Jadi papa aku ngedidik aku soal uang tuh sangat keras. Jadi dia nggak mau beliin aku mobil tapi mau kasih aku motor aja. Nah, sedangkan kalau di Jakarta itu mobil itu menjadi sebuah kewajiban ya, suatu kebutuhan. Nah, tapi kalau di daerah itu nggak perlu, mobil itu nggak perlu sama sekali, nggak masalah. Karena kalau di daerah itu kemana-mana deket. Jadi kalau naik motor pun nggak masalah. Cuma kalau di Jakarta nggak punya mobil tuh setengah mati rasanya teman-teman. Nah, at the time ya aku naik motor di awal-awal kuliah, bawa motor kemana-mana juga. Nah, ada satu momen ya hampir ya teman-teman ya. Ada satu momen aku kecelakaan ketika lagi mau kuliah, teman-teman kecelakaan ketabrak mobil yang besar banget ya. Ini sekelas kontainer lah. Oke ya, untuk puji Tuhan, Tuhan baik banget sama aku, masih diberikan kesehatan teman-teman. Makanya hari ini bisa sharing di sini teman-teman. Nah, jadi ini ya sedikit tragedi ya. Oke, and then ketika aku kuliah teman-teman, aku pernah jualan beberapa bisnis. Salah satunya aku pernah jualan Thai tea teman-teman. Jadi aku pernah jualan Thai tea itu teman-teman pasti tahu ya, ada namanya Dum Dum. Nah, aku dulu pernah bikin seperti itu juga teman-teman. Cuman ya namanya bisnis balik lagi nggak ada yang ngajarin. Jadi aku tuh dulu mulai dari jualan Thai tea. Jadi kalau kita kuliah, dulu teman-teman aku kuliah semuanya bawa buku, bawa peralatan kampus ya. Kalau aku nggak teman-teman, aku bawa Thai tea teman-teman ya. Jadi di tas tuh isinya Thai tea semua, berapa kilo ya. Kadang 4 kilo, 5 kilo, beda-beda ya. Jadi aku tuh dari dulu tuh udah belajar canvassing. Mau beli nggak gitu kan, baru kenal bentar, mau beli Thai tea nggak ya, satu botol 10.000 teman-teman. Itu pun aku jalanin. Jujur, aku jalanin itu bukan karena duit teman-teman, tapi aku jalanin itu untuk mencari opportunity. Karena aku berpikir sih simple banget. Aku kuliah di Jakarta tuh 2016 teman-teman. Jadi aku berpikir 2016 ke Jakarta, aku cuma punya waktu sampai 2021. Nah, kenapa aku bilang 2021? Yaitu 5 tahun doang teman-teman. Yaitu 4 tahun aku kuliah, 1 tahun aku cari opportunity. Jadi aku cari peluang untuk bisa lewatin papa lah ibaratnya. Karena aku punya prinsip satu. Karena ujung-ujungnya dari suatu keluarga ya, contoh kayak aku nih cowok satu-satunya. Kalau aku nggak bisa dapetin lebih besar dari papa, pasti pulang. Ujung-ujungnya pasti pulang ke Aceh lagi teman-teman. Nah, sedangkan aku punya suatu tekad, aku nggak mau pulangi ke Aceh teman-teman. Karena jujur di Aceh itu good, so good gitu. Cuman aku mau better living gitu loh. Jadi menurut aku ya Jakarta better lah daripada di Aceh. Nah, that's why, tapi kalau di Jakarta pasti kita harus punya survive ya teman-teman ya. Kita harus punya banyak hal gitu loh. Minimal punya mobil, punya rumah, and then lu bisa hidup sendiri gitu kan. Nah, that's why kenapa waktu kuliah
gue ketika jalanin kuliah semester 1, 2, 3, gue udah mulai tahu nih, gila ya, kalau gue cuma kuliah doang ya, gue nggak bakal selesai, gue nggak bakal bisa ke Uber 5 tahun deadline-nya teman-teman. Karena ya papa kan semakin tua, pasti mau pensiun. Nah jadi biasanya yang aku lihat di Aceh itu ketika lulus pasti anak cowoknya disuruh pulang, terusin usaha toko, disuruh ekspansi, atau ya lanjutin lagi gitu loh. Nah that's why kenapa aku jalanin Thai tea pernah. Nah, aku ingat banget dulu teman-teman, aku jualan Thai tea itu 3 bulan. 3 bulan aku jualan sama teman aku juga. Kita bertiga, kita bagi hasil teman-teman. Jadi teman aku yang racik, satu teman aku yang buat, satu lagi teman aku yang pasarkan di media sosial, aku marketingnya teman-teman. Jadi aku yang jualannya. Jadi aku jualan ke teman kampus, baru kenal udah ketawarin gitu ya. Kadang agak malu, ya udahlah teman-teman, nggak apa-apa ya. Karena balik lagi kepepet juga teman-teman, cuma punya waktu 5 tahun. Nah, ketika jualan Thai tea, dapat bagi hasil teman-teman. 3 bulan pertama jualan sering banget ya. Setiap hari itu bawa 10 ada yang bawa 10 botol, 20 botol. 3 bulan bagi hasil, potong modal segala macam cuma bersih 350.000 teman-teman. Per 3 bulan. Nah, di situ aku baru tahu, rupanya cari duit itu nggak gampang ya. Rupanya agak susah nih. Nah, that's why dari situ aku merasa, wah, duit berarti harus hemat-hemat nih dipakai. Nah, at that time habis itu aku pindah ke jadi crew wedding organizer. Jadi aku pernah jadi WO, ngatur-ngaturin seperti kayak audien datang, tamu datang, diarahin ambil makan di mana, jalan kemana. Nah itu aku pernah teman-teman. Di situ ada sedikit kemajuan pesat teman-teman. Jualan Thai tea 3 bulan dikasih 350.000, jadi kru WO 1 hari dikasih 700.000 teman-teman. Jadi ada kemajuan pesat ya teman-teman ya. Income 3 bulan dibayar dengan sehari, bahkan 2 kali lipat gitu loh. Nah cuma jadi WO tuh enak nggak sih? Ya fun, di awal-awal fun. Cuma lama-lama juga bosan. Karena kenapa? Bangunnya pagi banget ya. Teman-teman tahu ya, kalau jadi kru WO tuh standby-nya subuh. Jam 5 pagi, jam setengah 6 udah harus sampai di tempat gitu loh. Dan itu kerja sampai jam 10 malam. Biasanya tuh kalau seharian jaga, tepar besoknya teman-teman. Karena capek banget ya. Karena kita anak muda juga pasti jarang, nggak mungkin cepat tidur. Rata-rata tidurnya jam 12, jam 1, and then jam setengah 6 harus ready lagi gitu loh. Nah, at that time aku juga pernah jalani SPB, Sales Promotion Boy, beberapa ya. Ada di Jakarta Coffee Week juga pernah. And then juga pernah di, ya tuh bener banget tuh Christian Peter ya, belum dimarahin sama groomnya lagi. Ada, kadang ada groomnya yang ngeselin juga ada ya. Kita nggak salah pun dimarah-marahin, jadi curhat, enggak ya. Oke, and then aku juga pernah jadi Sales Promotion Boy, pernah juga di PRJ, aku jadi SPB ya teman-teman ya. Nah ini jujur aku lakukan ini bukan karena duit sih teman-teman, cuman ya balik lagi, aku pengen cari opportunity, aku pengen pelajarin sistemnya. Karena menurut aku, kita harus cari bisnis yang bagus gitu loh, punya bisnis yang bisa lewatin penghasilan orang tua gitu loh. Aku sih dulu pikirnya begitu. Karena jujur aku punya pride. Karena ya tahu ya teman-teman, ada anak cowok ke orang tua gimana sih, pasti punya pride ya. Nah, aku juga punya pride nih. Nah, jujur teman-teman, dulu Kelvin tuh orangnya belagu. Udah kere, miskin, belagu lagi teman-teman. Gengsi lagi ya teman-teman ya. Untung join ke Vision ya, bisa diberubah teman-teman. Nah, ini sedikit aku pernah jalan tempat time. And that time, aku minta ke Tuhan teman-teman, aku pengen minta tolonglah dipertemukan gitu kan sama bisnis yang luar biasa gitu loh. Nah akhirnya teman-teman bersyukur banget di semester 4 aku ketemu nih sama abang aku ya teman-teman ya. Nah ini benar-benar luar biasa banget, yaitu Ko Angga teman-teman. Jadi sesimpel ini teman-teman chatnya. Jadi Ko Angga itu aku kenal dari badminton, dari Untar, kenal. Ya, Ko Angga cuma chat begini doang. Karena just info juga Ko Angga juga dulu sangat introvert ya. Jadi benar-benar ada dia, kita pun nggak tahu gitu loh, benar-benar kayak shadow. Ya cuma ada namanya jodoh ya. Dia chat aku begini, teman-teman, Kelvin hari ini ada ujian nggak? Ada kok sampai jam 3. Selesai ujian kita ngobrol. Jujur teman-teman, aku nggak ada kepikiran apapun, mau asuransi, mau MLM, gue nggak peduli. Gue samperin teman-teman. Jadi gue samperin, udah kita ketemu gitu loh. Nah, udah as simple as that. Jadi jujur kita ketemu ngobrol. Nah, waktu ngobrol teman-teman aku ingat banget, aku ngobrol di Full Library di Citraland, itu tempat saksi hidup, saksi bisu ya, sekarang udah tutup teman-teman. Jadi itu tempat aku sama Angga ketemu pertama for the first time. Dia cerita teman-teman, dia BSP-in aku. Jujur waktu itu BSP-nya benar-benar belepotan karena masih baru juga ya. BSP-nya benar-benar nggak pakai apapun, jadi benar-benar pakai kertas doang, and then pakai pulpen dicoret-coret itu teman-teman. Jujur waktu itu aku nggak ngerti apapun. Teman-teman jelasin aku, Angga jelasin aku layar biru, jelasin aku asuransi, apapun itu gue nggak ngerti gitu loh. Cuma satu ya gue tangkap teman-teman. Oh ini nggak pakai modal ya? Oh nggak pakai modal katanya. Udah, gue langsung nggak banyak babi bu teman-teman. Gue langsung bilang, oke, gue join gitu loh. Mana kok tangan-tangan di mana? Waktu itu belum pakai ACL ya, pakai form. Jadi gue langsung tangan. Jadi kalau Angga bilang, oke tangan-tangan, Vin, gue tangan-tangan. Kok beneran kan? Gue tanya lagi, kok beneran ya nggak pakai modal? Iya Vin, nggak pakai modal. Gue tangan-tangan, gue lengkapin KTP segala macam, pulang teman-teman. Nah setelah pulang itu malamnya kok Angga chat aku teman-teman.
Kelvin, tolong transfer ya 225.000 ke rekening AAJI Allianz gitu loh. Nah, ini teman-teman boleh ya buat pengalaman ya. Kalau rekrut itu diinfoin ada AAJI-nya teman-teman. Jadi kok Angga tuh dulu nggak infoin ke aku. Jadi dia nggak infoin, tiba-tiba dia suruh aku transfer. Pada waktu itu aku nggak deket nih sama dia. Dan aku juga nggak kenal nih asal-usul ini anak gimana, nggak tahu teman-teman. Cuma aku berpikiran simpel. Biasanya kalau penipuan itu dimulai dari duit kecil teman-teman. Duit kecil jadi bukit ya teman-teman ya. Nah di situ aku udah mulai curiga nih. Ih, gila nih anak katanya nggak pakai modal. Kok sekarang tiba-tiba suruh transfer ya? Baru ketemu 3 jam udah minta transfer gitu kan? Ya udah. Dari situ aku punya tekad. Ya udah, aku turutin sekali. Aku transferin 225 sekali. Habis itu aku bertekad nih. Kalau sempat dia minta duit sama aku lagi, aku langsung blok dia. WA-nya semua mau ke blok gitu kan? Nah, akhirnya aku turutin nih teman-teman, aku transferin 225 ke rekeningnya Allianz teman-teman ya. Bersyukur ya, itu adalah keputusan yang sangat baik di hidup saya gitu loh. Ya udah, saya transferin. Nah, habis itu udah diajarin untuk making money teman-teman. Jadi benar-benar setelah transfer udah nggak dikasih duit lagi nih teman-teman ya. Udah nggak perlu keluar duit lagi. Langsung diajak training, diajak jelasin segala macam, ditraktir makan minum lagi teman-teman ya. Jadi di situ gua benar-benar, apa ya ada juga tuh bisnis yang luar biasa banget gitu. Nah dari situlah mulai aku join di bisnis ini. Nah ketika join ya semua juga mulai dari BE ya teman-teman ya. Jadi ingat ya kita di sini para leaders ya jangan dilihat hebat teman-teman. Dulu juga amatir kok teman-teman. Dulu juga mulai dari BE kok. Nggak ada kok leader yang nggak mulai dari BE gitu loh. Jadi semua juga mulai dari the same level yaitu adalah BE. Nah dimulai BE ini ya banyak ya tahun-tahun perjuangannya. Dulu jadi BE juga mulai dari kecil teman-teman, jadi nggak langsung besar ini ya. Nah at that time jujur aku ketemu sama Ko Paulus and Cimelda waktu itu di pertama kali aku ke Yobi ya, dulu offline ya. Kita juga kangen banget dengan sesi offline ini. Ketemu Ko Pau and Cimelda waktu itu income Ko Pau baru sekitar 400 jutaan per bulan at that time di 2018. Jujur teman-teman di waktu itu aku agak ngeblank teman-teman. Kenapa? Karena di pikiranku itu cuma ada income 50 juta udah oke lah, 100 juta udah sangat oke gitu loh. Nah cuman karena aku anak kuliah aku nggak mikir banyak. Kalau Angga tanya aku, Vin mau income berapa kamu sebulan? Jujur aku teman-teman nggak banyak mikir banyak. Aku tinggal bilang ke Angga, kok gue sih cuma pengen income 5 juta aja sebulan, nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Udah dapat 5 juta aja gue udah sujud syukur nih sama lu nih kamsia ya. Coba untung hari ini udah dapat lebih banyak, nggak sujud syukur nih sama Ko Angga ya. Untung nggak ditagih sama dia ya. Kebetulan dia nggak ikut ya teman-teman ya. Jadi jangan diinfoin. Nah, jadi di situ aku mikir ada ya suatu bisnis yang gede banget income-nya sampai ratusan juta. Dan di situ jujur aku nggak percaya teman-teman. Jadi aku dulu di Yobi aku ada minta ke salah satu leader yang ketika biasa ada culture-nya kayak kenalan, ceritain background dikit, dimintain income-nya berapa. Nah, ada salah satu aku random pick up di situ teman-teman. Aku tanya nih ke leader, salah satu leader aku lupa. Aku cuma bilang, misi boleh lihat income-nya nggak? Kan kok bilang income-nya segini ya. Boleh nggak lihat mutasinya kok? Karena juga aku skeptis teman-teman. Aku skeptis, aku takut dibohongin nih. Aku takutnya kok Angga tuh udah setting nih di Yobi itu udah setting ya. Kalau ketemu anak gua tolong ya dibilang gini ya. Jadi gua bener-bener random pick up teman-teman. Jadi gua random pick up, random testing ya. Akhirnya gua random testing, beneran teman-teman dikasih lihat income-nya. Ada time aku lihat income-nya sekali masuk tuh 50 juta. 2 kali masuk sekitar hampir 100 jutaan lah sebulan. Nah, dari situ teman-teman mataku terbuka teman-teman. Dari situ aku benar-benar wah gila ini bisnis sih keren banget ya. Income-nya bisa gede banget. Nah, dari situlah aku memutuskan untuk lebih serius di bisnis ini. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk lebih serius. Aku cek nih teman-teman, cek and recheck, belajar teman-teman. Nah, karena jujur kayak teman-teman waktu BE kan juga sama ya, namanya juga anak muda pasti bandel ya. Aku sering main Tom and Jerry nih sama Ko Angga ya, sering kucing-kucingan. Kucing-kucingan gimana? Ya, kadang disuruh training nggak dateng ya, disuruh training kita ghosting, ada juga teman-teman ya. Untung Ko Angga baik banget dan sama aku sangat sabar ya. Untung aku nggak dikit loh dari grup itu waktu itu ya teman-teman ya. Nah, jadi akhirnya dari poin itu aku belajar banyak teman-teman. Nah, belajar banyak gimana teman-teman? Setelah masuk ke vision ya nggak langsung bisa full heart, nggak mungkin teman-teman. Jadi gue yakin yang namanya kita dikenali dengan bisnis baru nggak mungkin langsung full heart atau full time, nggak bisa. Tapi kan butuh waktu untuk kita pembuktian ya. Nah, makanya teman-teman di sini baik BE ya khususnya BE, teman-teman join ke sini kasih waktu setahun teman-teman. Jangan lu coba 3-4 bulan udah skip gitu loh. Ya nggak bakal ada hasilnya. Kalau mau cobalah setahun dengan serius. Nah, jangan coba setahun dari join ya. Kadang Anda join bulan April, tapi seriusnya bulan 8 ya. Berarti 4 bulan tuh nggak kehitung teman-teman ya. Jadi harus setahun benar-benar full time, full heart gitu loh. Baru bisa kelihatan hasilnya. Nah, at that time, aku berkelana dulu teman-teman untuk pelajarin. Ya, akhirnya bersyukur
aku ngeklik di BC ini. Nah, and then ketika aku ngeklik, aku bakal ceritain nih kenapa sih aku join gitu loh. Nah, aku pengen tanya nih ke audiens teman-teman semua ya. Nah, aku yakin nih teman-teman di setiap insan manusia pasti ada namanya prioritas, oke, prioritas hidup. Nah, pasti prioritas itu kita ngomong dengan goals. Nah, aku yakin nih teman-teman semua pasti kan punya goals. Nah, goals itu artinya balik ke problem kita juga teman-teman. Nah, at that time teman-teman problem yang aku alami apa? Problem milenial ya. Waktu itu di 2018, aku mengalami suatu problem. Nah, problemnya apa? Pertama pengen beli mobil. Nah, beli mobil waktu itu mobilnya sekitar 200 jutaan aku mikir lah. Nah, cuma sekarang Avanza aja nggak dapat teman-teman 200 juta ya. Avanza udah 300 jutaan loh teman-teman. Nah, ada mobil, and then aku mikir mau beli rumah. Nah, ketika mau beli rumah, and then aku mau wedding juga, mau nikah toh. Nah, di sini adalah problem teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita ngomong soal problem, itu we'll find our again gitu. Maksudnya gimana? Kita ngomong problem 2018. Ini problem dulu waktu gua muncul, problemnya ini. Nah, sekarang 2022, problemnya kira-kira sama nggak sih teman-teman? Boleh teman-teman chat ya, maksudnya problemnya sama nggak sih? Semua orang pasti pengen beli mobil yang bagus, pengen beli rumah yang bagus, pengen wedding, pengen yang udah wedding buat anak gitu kan, pasti kan pengen banget dong. Nah, maksudnya ya, problemnya nggak beda jauh gitu loh. Bahkan ada lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, aku yakin itu disebut sebagai prioritas hidup. Nah, prioritas hidup orang pasti semuanya yang pengennya yang enak teman-teman, yang hidup enak ya. Nggak mungkin pengennya prioritas hidup susah, nggak ada. Pasti pengennya semua hidup enak gitu loh. Nah, ketika prioritas itu ada juga yang pengen bahagiain orang tua, ada juga pengen kasih yang terbaik buat anak, pengen kasih yang terbaik buat orang tua, buat diri kita juga gitu loh. Nah, prioritas itu teman-teman, itu mengkerucut teman-teman, mengkerucut ujung-ujung soal duit. Nah, aku yakin nih teman-teman, 99% masalah kita itu berhubungan sama duit. Coba teman-teman bayangin, duit bukan lagi jadi suatu masalah buat kita. Bebas gak semua masalah kita? Coba teman-teman mikir, problem apapun itu pasti ujung-ujungnya soal duit. Setuju gak sih teman-teman? Boleh dong cek di kolom komen. Setuju gak sih ujung-ujungnya soal duit ketika kita ngomong soal problem? Nah, aku yakin ya 99% ya. Mungkin ada yang 1% udah financial freedom banget. Cuman jujur aku belum nyampe di situ. Dan semuanya ujung-ujung soal duit. Nah, ketika kita ngomong soal duit, at that time di 2018 teman-teman, aku mikir, ujung-ujung soal duit hanya aja 2 pilihan di hidup ini. Ketika gue mau cari duit. Nah, pilihan pertama adalah jadi bisnis orang lain, mengembangkan bisnis orang jadi karyawan, atau yang kedua jadi bisnis konvensional ya. Nah, cuma ada yang ketiga, kadang ada aliran sesat teman-teman, jadi afiliator ya teman-teman, jangan ya, nanti jadi pakai baju Shopee loh teman-teman, jangan ya, tolong ya. Nah, jadi kadang ada banyak aliran sesat nih, cuma ini aliran yang normal nih teman-teman ya, biasa ada jadi karyawan, kalau nggak jadi bisnis konvensional ya gitu ya. Nah, aku mikir sesimpel ini, cuma punya 2 pilihan waktu itu 2018, gue mikir, oke, gue pengen dapetin duitnya, gue cuma punya 2 pilihan, either gue kerja atau gue jadi entrepreneur, jadi bisnis. Nah, di sini aku pikir teman-teman, nah di sini aku share sedikit tentang kalau saya sendiri memilih jadi karyawan, apa yang gue pikirkan. Nah, ini teman-teman dengan segala hormat bukan untuk menghina karyawan, enggak ya teman-teman ya, cuma ini sedikit based on my experience aja. Nah, yang aku pikir adalah masa tua orang tua nggak jelas gitu loh. Nah, setelah aku pikir orang tua nggak jelas, itu maksudnya gimana orang tua itu nggak jelas. Nah, jadi aku mikirnya simple, yaitu adalah ketika aku kerja, fresh graduate lulus, itu di Jakarta, at that time menurut aku ketika lulus, lu paling digaji 5-6 juta. Bentok-bentok 8 juta gitu loh. Nah, sedangkan 5-8 juta sebulan itu nggak cukup buat diri kita. Diri kita aja nggak cukup, apalagi buat orang lain gitu loh. Aku sih mikirnya begitu ya. Nah, buat diri sendiri aja 5-8 juta pasti nggak cukup di Jakarta, apalagi buat orang tua. Nah, makanya kadang dulu teman-teman orang tua aku sering ngomong nih, mama sering banget ngomong sama aku ya, ledekin aku, udah lu nggak perlu kasih gue duit katanya, lu nggak minta duit sama gue, udah syukur katanya. Nah, dulu mama suka banget bercandain aku begitu teman-teman. Ya jujur itu lucu, tapi gue agak gimana ya, agak jatuh ya gengsinya ya. Mama ngomong kayak gini nih. Nah, jadi jujur Kevin tuh gengsian orangnya. Nah, makanya teman-teman aku bilang masa tua orang tua nggak jelas gitu loh. Karena ya ketika fresh graduate lulus gaji 5-6 juta gitu kan, mentok 10 juta. Sedangkan di Jakarta unit a lot of money gitu loh untuk bertahan hidup ya. Nah, and then ya masalah kedua satu lagi, tidak tahu kapan bisa beli rumah. Nah, aku mikirnya sih gini, nggak tahu kapan bisa beli rumah. Nah, at that time habis itu nggak tahu kapan bisa beli mobil. Jadi ada 3 problem ini, nggak tahu kapan bisa beli rumah, nggak tahu kapan bisa beli mobil. Nah, coba teman-teman boleh cek nih, harga mobil zaman sekarang berapa, harga rumah berapa. Nah, harga rumah ini kita ngomong yang paling standar ukuran 6x15, itu aja kurang lebih ya,
itu udah harga 3-4 M teman-teman. Itu pun bukan rumah yang punya kolam renang, nggak ada teman-teman ya. Itu cuma rumah sederhana yang kita bisa tinggal 2 lantai gitu toh. Tapi nggak bagus-bagus banget gitu. Nah, kita ngomong uang 3-4 miliar gitu loh. Kalau kita kerja, ya menurut aku sih sangat susah untuk capai. Bisa, tapi mungkin di usia 40-an, 50-an. Which is-nya gue waktu itu masih usia 20 tahun. Gue mikir, gila, gue butuh tunggu 20 tahun lagi. Gue nggak mau kelamaan gitu loh. Nah, akhirnya gue memilih untuk yang lain gitu loh. Nah, and then nggak terlalu bisa beli mobil. Nah, beli mobil juga sama ya. Harganya juga sekarang 300 jutaan. Itu kita ngomong standar city car. Gitu loh. Avanza saja 300 juta, teman-teman. Jadi, ya, kalau cuma income 8-10 juta, nggak bisa KKB mobil. Kita nggak bisa kredit mobil. Karena kan ada hitungannya lagi. Nah, dari situ aku mikir, wah, kalau kerja ini berarti ada yang salah nih dalam dunia ini nih, teman-teman. Nah, dari situ jujur idealis aku runtuh, teman-teman. Idealisme aku tuh runtuh ketika lulus mau kerja. Nah, dulu kalau ditanya 99% anak kuliahan, lulus mau ngapain? Wah, gue pengen kerja di perusahaan Big Four, perusahaan internasional, gini-gini toh. Ya jujur teman-teman, itu adalah perusahaan yang sangat keren, teman-teman. Cuma kita harus tahu yang keren itu perusahaannya, bukan kitanya, teman-teman. Kitanya hanya sebuah staff di perusahaan itu. Oke? Nah, jadi di situ aku mikir, iya ya benar juga ya. Nah, and then aku jadi budak uang. Nah, budak uang nomor 5 ini masa depan udah bisa diprediksi. Nah, ini jujur teman-teman, aku dapat dari Vision. Dari situ aku benar-benar bertekad, oke, Kelvin lulus gak boleh kerja sama orang nih, teman-teman. Kenapa? Jadi budak uang itu menurut aku gak enak, teman-teman. Ya, kita kadang kerja Senin sampai Jumat, bangun pagi sampai sore, kerja sampai kantor diomelin bos, ya besok masuk lagi diomelin lagi gitu kan. Itu benar-benar pressure buat kita toh. Nah, di situ aku merasa, ya itu aku nggak happy gitu loh. Karena jujur kalau kerja sama orang itu kan pasti bangun pagi ya. Nah, jujur Kelvin tuh orangnya malas banget teman-teman. Susah bangun pagi Kelvin ya. Jadi Kelvin tuh sekarang di Vision ini bangun pagi cuma hari Sabtu ya. Oke, yang lain enggak. Makanya teman-teman ambil positif buang negatif ya. Nah, aku mikir kalau kerja sama orang kerja jam 8 pagi, jam 9 pagi, itu berarti harus bangunnya jam 7 udah bangun gitu loh, atau jam 6 udah bangun. Nah, bisnisnya menurut aku tuh sangat suffer gitu loh. Kenapa ya? Anak milenial, aku yakin nih, gak ada yang tidur cepat ya teman-teman ya. Aku yakin nih kalau audiens disuruh tanya, ada nggak tidur jam 10 malam semalam? Ya, aku yakin gak banyak ya. Kalau tidur jam 1, jam 2, jam 12 tuh banyak, aku yakin toh. Nah, menurut aku kalau tidur kemalaman, bangun terlalu pagi juga gak sehat, karena gak cukup tidur ya. Nah, cuma emang bagusnya itu tidurnya jangan malam-malam. Oke, nah, and then poin nomor 5, yaitu adalah masa depan udah bisa diprediksi. Nah, di poin ini, itu menguatkan aku lagi, teman-teman. Menguatkan aku, Kelvin, oke, Kelvin, lu nggak boleh kerja sama orang, gitu loh. Kenapa? Karena aku sudah melihat banyak kejadian. Aku tinggal melihat cici kandung aku. Nah, cici kandung aku itu lulusan cum laude, pintar banget. Dia lulus jadi seperti kayak tangan kanannya bos. That time gajinya, waktu 2012, gajinya 3,5 juta. Dia kerja 7 tahun kerja mengabdi di perusahaan, gajinya cuma 7 juta, teman-teman. Nah, di situ aku mikir, gila, cici aku itu pintar. Kalau Kelvin kebalikannya, teman-teman, ya, kuliah nggak gitu pintar, standar ya, teman-teman, ya. Kelvin lulus dengan IPK 3,33, ya, lumayan not bad ya, teman-teman. Itu miracle, teman-teman, itu keajaiban dunia, ya. Nah, jadi, at that time, teman-teman, aku sih mikir simple. Wah, gila, cici yang kuliah pintar aja, gaji cuma 7 juta. Apalagi Kelvin nih, mau dapat berapa, mau dibayar berapa sama perusahaan, gitu kan. Nah, di situ aku juga melihat, yaitu aku melihat senior-senior aku, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sekarang kerja di karyawan, teman-teman harus cek. Coba teman-teman cek senior teman-teman, orang yang udah kerja duluan, 5, 10 tahun, 20 tahun lebih dulu dari teman-teman. Coba teman-teman cek deh. Teman-teman suka nggak dengan kehidupan mereka? Ya, kalau teman-teman suka, teman-teman lanjutin. Kita fair, teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa, gue nggak suka nih lihat bos gue nih, senior gue, SPV gue udah kerja puluhan tahun, udah kerja belasan tahun, hidupnya gitu-gitu aja, mobil nggak kebeli, rumah nggak kebeli gitu kan, sampai di kantor masih diomelin bos gitu kan. Coba teman-teman cek gitu loh. Kalau teman-teman merasa, wah ini hidup senior gue di kantor, ini panutan gue nih, ya teman-teman jalanin gitu loh. Cuma jujur, aku melihat teman-teman aku, melihat senior-senior aku kerja, menurut aku tuh gak enak gitu loh. Nah, itu benar-benar kurang menyenangkan di hatiku gitu loh. Ya udah, akhirnya aku merasa, oke, Kelvin, lu jangan bohongin diri sendiri gitu loh. Jadi lebih baik lu berbeda daripada yang lain. Ya, at that time di situ aku memilih, oke, gua gak bakal mau kerja, teman-teman. Itu tekad aku semakin kuat. Oke, Kelvin lulus gak bakal mau kerja. Nah, itu aja. Cuma gak tahu nih mau main apa juga belum tahu. Cuma Kelvin udah berpikir begitu. Kena di Vision makin kuat tekadnya, teman-teman. Nah, and then ya hidupnya gitu-gitu aja. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu weekend. Senin masuk lagi. Ya, itu tuh ngulang terus tuh lingkaran setannya, teman-teman. Ngulang sampai pensiun. Which is-nya menurut aku tuh hidupnya sangat boring. Hidupnya monoton. Senin di kantor, Selasa di kantor. Sangat boring gitu loh.
Sedangkan kalau di Vision menurut aku enak banget ya. Senin kita bisa kafe di sini, Selasa bisa ngopi di sini, beda-beda ya. Dan ketika ketemu orang baru, ceritanya pasti berbeda lagi. Jadi hidupnya nggak monoton, teman-teman. Nah, and then dalam dunia employ. Nah, ini ya aku benar-benar tercengang ketika aku tahu dunia employ itu ternyata nggak naik 20% tiap tahun, gitu loh. Nah, terus apakah aku tahu ya? Awalnya nggak tahu, cuman aku melihat banyak pengalaman-pengalaman dari senior-senior gitu loh. Nah, di sini aku pikir, kalau kita lulus fresh graduate, itu gajinya pasti 5 juta sebulan. Rata-rata 5 lah, 5 sampai 10 juta mungkin ya. Kalau 10 juta mungkin ya lu pinter atau mungkin kenalan orang dalam gitu kan. Kita anggap let's say yang standar 5 juta sebulan. Nah, 5 juta sebulan, kalau asumsi naik tiap tahun 20%, itu 5 tahun baru jadi 11 juta, teman-teman. Nah, jujur teman-teman, 5 tahun dari sekarang kalau cuma income 11 juta, mau kebeli apa, teman-teman? Inflasi sangat tinggi. Apalagi tahun 2022 ini ya, teman-teman, inflasi benar-benar tinggi ya. Itu mungkin di atas 10% sampai 20%, teman-teman. Ya, teman-teman tahu ya, pertama naiknya tinggi banget ya, teman-teman ya, hampir naik 30%, teman-teman. Jadi inflasi itu is real, teman-teman ya. Pajak juga naik, PPN juga naik gitu ya. Nah, oke, kita let's say ada teman aku, ada satu lagi, dia lulusan luar negeri, teman-teman. Lulusan dari Aussie, dia kerja dikasih gaji 10 juta, teman-teman. Nah, dikasih gaji 10 juta, aku mikir juga sama. 5 tahun kalau dari sekarang cuma dikasih gaji 20 juta. Nah, menurut aku 5 tahun lagi 20 juta, ya mungkin cukup untuk bertahan hidup. Tapi kalau lu mau berubah hidup, nggak bisa gitu loh. Ya, cukuplah untuk lewatin hari, pagi, siang, setiap hari, lewatin hari cukup. Tapi untuk berubah hidup nggak bisa. Nah, teman-teman, kita hidup di sini, kita harus bisa berubah hidup ya. Jangan mau cuma bertahan hidup. Ya, teman-teman, kalau bertahan hidup tuh rasanya nggak enak. Enaknya tuh berubah hidup ya. Tahun ini beli rumah, tahun depan beli mobil, tahun depan bisa beli kafling gitu ya. Tahun depan bisa beli ruko ya. Kita tiap tahun tuh ada kemajuan, teman-teman ya. Nah, di sini aku mikir, kalau aku kerja sebagai karyawan, itu nggak bisa capai apa yang aku mau. Aku nggak bisa capai apa yang aku impi-impikan gitu loh. Cuma bukan mendiskreditkan karyawan, enggak, teman-teman. Karena aku mikir, karyawan ada nggak sih income 100 juta, 200 juta? Ada, teman-teman. Cuma itu di usia berapa? Di usia mungkin 50-an, 40-an gitu. Sedangkan Kevin baru 20. Nah, and then Kevin research nih, teman-teman. Kalau karyawan di bawah 30 tahun yang gajinya 100 juta atau 200 juta, itu langka, teman-teman. Itu benar-benar langka banget ya. Itu sakwa langka, teman-teman. Nggak bercanda ya. Oke, itu benar-benar langka, teman-teman. Nah, di situ aku mikir, gila ya. Kevin mau bersaing sama berapa banyak ribu orang gitu, teman-teman, untuk bisa capai itu. Nah, sedangkan kalau ngomong kompeten ya, Kevin juga nggak kompeten banget gitu loh. Ya udahlah, akhirnya jujur Kevin langsung mengubur dunia ini, teman-teman. Kevin langsung ngecap, ini ada yang salah, dari dunia ini ada yang salah. Gue jangan sampai masuk ke dalam dunia ini. Udah, as simple as that aja pemikiran aku, teman-teman. Nah, and then berikutnya, berarti gue harus bisnis. Nah, benar, teman-teman, kita semua harus bisnis ya. Nah, cuma ketika bisnis kan ada yang konvensional sama yang enggak. Nah, gue mikir aliran bisnis papaku tuh bisnis konvensional. Nah, bisnis konvensional udah pasti yang pertama kita pikirkan adalah modal. Lu punya modal nggak? Oke, punya modal berapa? And then peluangnya gimana? Lu udah tahu mau bisnis apa? And then pengalamannya ada nggak? Punya pengalaman nggak? Nah, kalau suatu bisnis kita nggak punya 2-3 hal ini, teman-teman, 1, 2, 3, ya resikonya gede ya, gede banget ya. Bisa bangkrut, duit habis, waktu pun terbuang gitu loh. Oke, kita ngomong modal. Papa bisa suntik modal. Benar, papa ya bersyukur ya, kadang kita milenial diberkati dengan keluarga yang sangat oke. Papa mama punya modal. Benar. Cuma ketika lu sebelum dimodalin papa lu harus cek dulu nih. Ini modal buat papa pensiun, buat mama pensiun, atau buat gua gitu loh. Atau buat anaknya emang ya udah nih uang 2 miliar, 10 miliar, ini buat lu, terserah lu mau main-main, terserah, ini pokoknya uang buat usaha gitu loh. Atau itu uang pensiun mereka. Kita nggak bakal tahu, teman-teman. Nah, di situ aku mikir, gila ya. Jangan sampai papa udah capek-capek cari duit buat dia pensiun, gua pakai gitu kan. Syukur-syukur balik modal. Kalau nggak balik modal gimana? Aku mesti mikir begitu ya. Karena jujur waktu itu kalau disuruh keluarin modal 1 miliar, duit nggak ada, teman-teman ya. 1 miliar, jangan kan 1 miliar, 500 juta aja nggak ada gitu kan. Pemikiran sesimpel itu, teman-teman. Sedangkan bisnis ya zaman sekarang butuh modal yang sangat besar gitu kan. Nah, di sinilah aku mikir. And then aku mikir ya udah, oke, papa bisa aku pitching nih. Papa aku pitching sebagai angel investor. Papa invest, tapi aku juga mikir mau main apa ya zaman sekarang peluangnya ya. Oke, aku mikir peluangnya udah ada. Cuma balik lagi. Nah, pengalaman ini yang kadang nggak bisa dibeli, teman-teman. Nah, experience itu nggak bisa dibeli, teman-teman ya. Kita harus lewatin, baru tahu experience-nya gimana. Nah, poin ketiga ini pengalamannya membuat aku agak takut, teman-teman. Karena jujur ya, kalau ngomong pengalaman aku nggak ada gitu loh. Oke, gue dikasih usaha, dikasih buka kafe, dikasih apa, tapi gue nggak ngerti cara manage kafe itu gimana. Jadi benar-benar gue nggak punya pengalaman.
Karena kenapa teman-teman? Dulu sekolah atau kuliah nggak pernah tuh ada pelajaran cara memanage kafe, nggak ada teman-teman ya. Cara memanage duit, cara memanage bisnis nggak ada teman-teman. Jadi benar-benar kita kan harus belajar ulang. Kadang teori sama yang kita pelajarin di kuliah sama praktek di lapangan itu bisa berbeda banget teman-teman. Nah itu bisnis emang begitu teman-teman. Nah dari situ aku mikir emang benar bisnis duitnya banyak, tapi resikonya juga banyak. Makanya kadang nggak dikit orang yang memilih jalur safety. Jalur safety yaitu ya udahlah gue jadi employee aja, jadi karyawan safety, tiap bulan dapat duit gitu kan, tiap bulan masuk gaji. Ya itu benar. Cuma teman-teman harus mikir dalam dunia karyawan ya mau sampai kapan begitu. Ya teman-teman ujung-ujungnya kita harus jadi pebisnis entrepreneur yang bisa make money, banyak money gitu ya teman-teman, banyak duit. Nah, aku mikirnya sesimpel itu. Oke? Nah and then aku mikir lagi nih, simulasi bisnis konvensional jika semuanya lancar. Nah, teman-teman tahu ya, rata-rata keuntungan profit dari suatu bisnis itu udah potong modal ya, udah potong karyawan, potong bensin dan segala macam, listrik gitu kan, pajak. Itu cuma 30-40% per tahun. Artinya, itu keuntungan kurang lebih 3-5% per bulan. Itu udah top banget teman-teman, udah top chair banget ya. Oke? Nah, aku mikir, kalau aku punya modal 1M dikali 3%, artinya aku profit bersih 30 juta per bulan. Ini udah bersih, teman-teman. Oke? Udah bersih 30 juta per bulan. Nah, cuma aku mikir, emang sih bulan pertama udah dapat untung, tapi apakah udah balik modal? Nah, suatu bisnis yang bisa dikatakan untung, itu adalah ketika udah break even ya. Udah break even point, udah BEP, baru dikatakan untung. Tapi kalau selama dia belum balik modal ya, belum untung namanya. Nah, aku sih mikir begini. Nah, and then kabar baiknya, teman-teman, ketika bisnis, semakin gede modal kita, contoh kita punya modal 3 miliar, dikali 3%, 90 juta per bulan. Nah, semakin gede modal, semakin gede juga putarannya teman-teman. Nah, semakin gede, ya semakin bagus income-nya. Nah, cuma pertanyaan simpel, ya Kelvin udah siapin modal berapa? Jangankan 100 miliar, 1 miliar kagak punya waktu itu ya teman-teman ya, mikirnya 100 miliar, 1 M-nya nggak punya gitu, mau gimana mau bisnis, mikirnya sih sesimpel itu. Nah, cuma emang benar, kabar baiknya bisnis semakin gede, modalnya semakin besar juga. Contoh, kita punya satu kafe atau satu toko kopi gitu kan. Ya satu kafe kita keluarin 200 juta, 300 juta untuk running. Ya kalau mau gedein kafe itu bisa, lu buka cabang baru gitu toh. Ketika buka cabang kita harus invest modal lagi, diputerin lagi gitu loh. Nah kadang banyak banget pebisnis itu muterin modal sampai kapan, nggak tahu sampai kapan, selamanya gitu loh. Jadi kadang untung sih untung, tapi nggak dinikmati, muter terus gitu toh. Nah enaknya di bisnis kita, ya lu dapet tiap bulan itu udah bersih loh. Nggak perlu kan kemarin kita masuk income nih, perlu nggak masuk income kita kasih ke siapa? Stok ini balikin modal nih, nggak perlu toh. Kita udah terima dan kita nikmatin modal itu. Benar teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu nih, kemarin masuk income, perlu nggak kita setor ini, beli modal nih, buat apa? Cetak polis nih, polisnya ada modalnya, cetak, kita bayar. Oh ada kantor, sewa kantor, kita bayar, nggak perlu ya. Nah, bersyukur ya teman-teman ya, kita join di Vision Agency, undernya Kodeni NC Inge, benar-benar disupport luar biasa ya. Kita pakai kantor mewah, semuanya gratis teman-teman ya, nggak perlu keluar duit ya, kita hanya perlu keluar satu teman-teman, tenaga sama waktu aja teman-teman ya. Bersyukur banget ya, thank you Kodeni NC Inge. And then aku lanjutin, nah ini fakta penting, 85% bisnis tutup di 5 tahun pertama. Nah, makanya banyak yang bilang, bisnis bisa dikatakan mature, dikatakan dewasa, itu adalah ketika melewati 5 tahun pertamanya. Kalau belum melewati 5 tahun pertama, ya jangan berpuas hati dulu, gitu loh. Bahkan selevel 7-Eleven aja bisa tutup, gitu loh teman-teman. Padahal 7-Eleven itu bukan perusahaan kecil, perusahaan yang sangat besar, gitu loh. Nah, cuma just info dia hengkang dari Indonesia ya, tapi di luar negeri tetap masih eksis teman-teman. Nah, artinya apa teman-teman? Aku sih mikir simpel, gila. Sekelas 7-Eleven yang perusahaan multi company yang gede banget dan itu perusahaan yang sangat bergengsi ya, itu ya bisa tutup di Indonesia. Apalagi Kelvin yang anak kemarin sore baru mulai bisnis, siap-siap teman-teman, siap-siap dimakan sama pemain yang lebih besar ya. Karena teman-teman tahu ya, kadang bisnis itu banyak sikut-sikutan ya, sikut kanan, sikut kiri, tendang bawah, tendang atas untuk naik ke atas lagi teman-teman ya. Ya itu namanya bisnis teman-teman. Nah di sini aku mikir, nah teman-teman biar teman-teman tahu fakta ini benar nggak sih kejadiannya? Simple, teman-teman boleh cek di tempat teman-teman. Biasa ada dong satu namanya bisnis CBD, Central Business District. Contoh misalnya di Jakarta kita ngomong di depan Indah Kapuk di PIK teman-teman. Di kawasan PIK itu setiap tahun itu rukonya sama teman-teman. Rukonya sama tuh berjejer, ya kan hadap-hadapan. Rukonya berjajar ada hadapan. Nah, coba teman-teman cek setiap tahun tuh tenannya berubah nggak sih teman-teman? Tenannya itu ada berubah nggak sih? Ada yang baru, ada yang lama tutup. Benar nggak teman-teman? Coba deh teman-teman di Jakarta cek, benar nggak sih? Benar banget ya. Tenannya tuh berubah-berubah. Nah artinya apa? Ketika ada perubahan tenan,
itu berarti ada pemain lama yang bangkrut, and then pemain baru masuk. Nggak mungkin teman-teman, kalau tokonya rame, nggak mungkin ditutup teman-teman, pasti dibuka terus. Kalau mau tutup toko, artinya tokonya sepi, dan modalnya nggak keputar, and then bangkrut gitu teman-teman. Itu udah pasti gitu loh. Artinya apa? Ya kita harus cek, emang benar, ini fakta yang sangat mengejutkan gitu teman-teman. Jadi bukan kita takut-takutin teman-teman, enggak ya. Cuma teman-teman boleh cek gitu loh. Emang ada sebagian besar yang bertahan terus, ada. Cuman ya, teman-teman bisa hitung pakai jari, banyak nggak dia punya brand F&B-nya gitu loh. Oke? Nah, and then division ini, teman-teman, aku cek juga ya. Kita mendapatkan namanya business with purpose gitu loh. Jujur, dulu sebelum aku join ke bisnis ini, aku cuma pengen kejar di sini teman-teman, yaitu financial freedom. Nah, jujur, join ke Vision mengubah insight aku banyak banget. Ada satu komponen yang sangat penting, yaitu namanya waktu, teman-teman. Ya, teman-teman tahu ya, waktu kita nggak bisa beli pakai uang. Mau orang kaya, mau orang miskin pun nggak bisa beli waktu, teman-teman ya. Nah, jujur, banyak bisnis yang bisa kasih uang, teman-teman. Bisa kasih duit yang banyak. Tapi nggak semua bisnis itu bisa kasih yang namanya time freedom, teman-teman. Nah, menurut aku, arti kaya menurut aku adalah ketika kita punya uang, kita punya waktu untuk kita nikmatin. Jangan sampai kita cuma punya uang tapi nggak punya waktu, yang nggak nikmatin juga. Apalagi nggak punya uang, nggak punya waktu, itu lebih parah lagi teman-teman ya. Nah, jadi bisnis with purpose ini yang menurut aku ini penting nih teman-teman. Banyak bisnis yang nggak bisa kasih dua hal ini. Mungkin banyak bisnis yang bisa kasih duit, tapi bisa kasih waktu nggak? Gitu loh. Contoh, bisnis papa aku buka toko. Jujur, papa tuh nggak punya waktu gitu. Kalau duit sih ada, tapi waktu nggak ada. Papa buka toko dari pagi sampai malam, jam Senin sampai Minggu, jam 9 pagi sampai 10 malam, nggak pernah tutup. Setiap hari buka, nggak ada tuh yang namanya liburan tuh nggak ada. Jadi kalau lihat kalender tuh hitam semua teman-teman, nggak ada yang merah ya. Kalau ada merah di Stabilo, hitam lagi teman-teman. Di Spidol hitam lagi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar aku melihat papaku tuh hardworking banget. Jadi menurut aku tuh, ya buat apa lu dapatin duit tapi lu nggak bisa nikmatin. Menurut aku sama dengan no life gitu loh, nggak ada kehidupan. Jadi hidup dia itu dihabisin di toko, dihabisin di bisnisnya. Nah menurut aku tuh nggak enak juga gitu loh. Nah sedangkan di Vision ini kita diajarin, kita harus punya duit, harus punya waktu untuk nikmatin. Nah, di sini aku bisa mengecek nih teman-teman, yaitu aku tinggal lihat masa depan yang udah aku masa depan yang udah aku lihat, yaitu aku melihat leader-leader aku teman-teman. Aku lihat baik banget ya Kopal, Kodeni, nah sekali jalan-jalan itu bisa sebulan, bisa 2 bulan teman-teman. Kalau tanya Kopalus, kok kapan pulang? Gak tahu nih Vin, tunggu bosan baru pulang. Kan keren banget ya teman-teman. Jadi beli tiket pergi nggak beli tiket pulang loh. Asik ya teman-teman ya. Jalan sampai bosan baru pulang teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau jalan-jalan sama papa, perginya Senin, Rabu udah pulang, teman-teman. 3 hari gitu loh. Nggak banyak, teman-teman ya. Jadi benar-benar stres banget. Sedangkan pergi hari pertama, hari kedua, itu dia punya hati, otaknya itu masih di toko, teman-teman. Hari ketiga baru mulai adaptasi, udah pulang, teman-teman. Jadi benar-benar nggak nikmatin gitu loh. Duitnya ada, tapi nggak nikmatin buat apa. Nah, sedangkan kita butuh itu, kita punya duit, punya waktu untuk kita nikmatin. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, makanya kenapa jujur aku dulu ego. Dulu itu ego itu gimana? Ya bodo amat dah, yang penting aku punya duit cukup lah. Ya soal waktu nggak peduli. Nah dulu jujur aku nggak ngerti waktu ini teman-teman. Dulu aku menghabiskan banyak masa kecil itu main sama teman-teman yang senasib sama aku. Jadi jujur dulu waktu kecil aku jarang main sama papa mama. Kenapa? Ya, papa mama sibuk di toko gitu loh. Jadi aku main sama tetangga, anak tetangga yang senasib sama aku. Papanya buka toko juga, bapak aku buka toko. Jadi senasib kan nggak punya main sama keluarga, main sama teman gitu loh. Main sama teman terus, nggak main sama orang tua gitu loh. Kenapa? Bapak ke toko, papa cuma kasih duit. Ya udah ini duit, lu pakai terserah gitu kan. Pakai yang main sama teman gitu loh. Bisa nggak main sama papa mama? Nggak bisa, nggak punya waktu gitu loh teman-teman. Nah di situ menurut aku nggak enak nih. Oke? Nah and then yang ketiga itu adalah live with purpose gitu ya. Nah ini yang menurut aku satu hanya Vision yang bisa kasih gitu loh. Jujur teman-teman, kadang ya kalau kita ngomong income teman-teman, ada satu titik kita bakal jenuh. Oke? Karena ketika udah nyampe income tertentu, mungkin kita bakal jenuh. Udah cukup lah income segini gitu loh. Nah, tapi di bisnis ini kita bisa kasih jadi berkat buat banyak orang teman-teman. Ya, seperti kayak Kopau, Enci Melda, kalau Angga, Ci Brenda, ini juga Kodeni, Enci Inge ya. Aku udah melihat ya, jujur kalau teman-teman tanya ke Kodeni, tanya ke Kopau gitu ya, kok income sekarang cukup nggak? Ya lebih dari cukup teman-teman ya. Koda udah hampir 7 miliar, Kopau udah hampir 2 miliar. Cukup nggak sebulan? Cukup banget. Kalau hanya mikir buat diri sendiri itu udah lebih dari cukup teman-teman. Nah, tapi karena kita di sini diajarkan untuk jadi berkat buat banyak orang lain ya. Oke, otomatis kita pasti pengen berkarya lagi buat orang lain juga teman-teman ya. Nah, jujur dulu banyak bisnis yang nggak bisa kasih ini. Yang bisa dikasih cuma ya udah kasih duit doang. Waktu ya setengah-setengah gitu kan. Tapi kalau kasih live purpose itu nggak banyak gitu loh. Nah, karena kenapa? Ya, di level saat ini
Ya, aku baru usia 24 tahun ya dengan income sekarang ya lebih dari cukup, teman-teman. Nah, cuma kalau lihat income buat diri sendiri, buat keluarga sendiri sih udah oke, udah cukup lah gitu kan. Udah enak makan, enak tidur. Ya, tapi kalau kita melihat tim kita ke bawah, ya masih banyak banget yang harus kita bantu, teman-teman. Nah, hal itulah jadikan aku bensin untuk aku berkarya terus, teman-teman. Karena jujur kita nggak boleh cepat puas ya. Emang buat diri sendiri udah cukup, tapi kalau buat tim yang lain itu belum cukup, teman-teman. Makanya kenapa kita harus bantu tim-tim kita juga untuk jadi berkat buat banyak orang, teman-teman. Nah, ini yang aku diajarkan di Vision, nggak boleh egois hanya buat diri sendiri. Kita harus bantu partner-partner kita juga, bantu BE dan BP kita untuk mencapai apa yang kita nikmatin hari ini, teman-teman. Nah, aku sih pikirnya gini ya. Oke? Nah, and then kita masuk ke 3 misi mulia. Ini adalah basic dari Vision ya, teman-teman. Yaitu 3 misi mulia. Yang pertama udah pasti ya, nolong nasabah. Nah, ini adalah core, teman-teman. Kenapa sih kita ulang lagi ya? Ini adalah core di basic ini. Karena kalau teman-teman nggak kuat di core ini ya, ini ibaratnya kayak chipnya dia, ini blue chipnya. Kalau kita nggak kuat di sini ya, teman-teman jalani bisnis ini bakal berat gitu loh. Kita bakal bahas topik pertama itu nolong nasabah. Nah, teman-teman yang buat yang BE ya, yang masih mau prospek, teman-teman harus ada satu mindset, teman-teman. Lu mau closing berapapun nggak langsung kaya kok. Contoh, besok kita prospek closing 10 juta, emang langsung kaya? Nggak juga toh. Kalau nggak closing emang miskin? Nggak juga toh. Nah, teman-teman harus punya satu mindset, yaitu adalah nolong nasabah. Kita closingin dia, bukan tangan kita minta begini loh, teman-teman. Kita lagi di atas, lagi nolongin dia. Kenapa? Kita prospek, premi berapa? Ya kita lihat sih 3-4 juta atau 1-2 juta sebulan. Kita dapat komisi kecil. Nasabah dapat proteksi sampai 10 miliar, 12 miliar, 5 miliar. Itu lebih gede mana, teman-teman? Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu kayak kesannya ngemis ya sama nasabah ya. Tolonglah buka polis. Nih tolonglah besok ada kontes nih ke Busan nih, dikit lagi udah nyampe nih. Tolonglah lu buka Goteo, gue beres lu Busan gua gitu kan. Ya, itu udah kepentingan diri sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman harus pikirkan. Kalau dia nggak punya produk ini, amit-amit orang yang disayangnya sakit gitu loh. Bayarnya pakai apa? As simple as that mikirnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita prospek orang itu merasa kita minta duit sama dia. Padahal closing pun komisi nggak seberapa. Apalagi kita teman-teman tahu ya, di Vision kita diajarin untuk jadi team builder, bukan jadi personal ya teman-teman ya, bukan jadi personal selling gitu toh. Kita jadi team builder. Nah, jadi kita kaya bukan dari jualan, teman-teman. Kita kaya dari bangun tim. Kita kaya dari 4,65%, teman-teman ya. Kita kaya dari royalty group, bukan kaya dari personal maupun operating unit, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus punya satu mindset, yaitu ya gue prospek maju aja. Closing bodo amat. Yang penting gue udah coba. Yang penting gue udah coba bantu. Dia mau nggak mau ya udah. Jangan sampai kita kalah hawa sampai baper berkelanjutan ya, kayak seri-seri India, teman-teman ya. Oke, baper episode pertama, episode kedua, ketiga, dan seterusnya, teman-teman. Jangan ya. Karena jujur, kita naik BE ke BP, itu nggak perlu, teman-teman. Nggak perlu sampai 100 nasabah ya. Nggak perlu ya. Dan perlu nggak BE ke BP kita sampai prospek 1000 orang? Nggak perlu, teman-teman. Kita hanya perlu 300 juta ALP beres gitu loh. Ya toh, itu nggak susah, teman-teman. 300 juta ALP mentok-mentok cuma 20 nasabah. Satu orang nabung 50.000 per hari. Sangat gampang tuh. Sangat mudah. Bahkan Starbucks aja zaman sekarang kena inflasi, Starbucks 70.000 zaman sekarang, teman-teman. Ya, itu memang mahal loh, teman-teman. Dulu 2018 50.000, sekarang 70.000, teman-teman. Itu inflasi. Nah, that's why kenapa nolong nasabah itu harus kuat dulu supaya teman-teman BE waktu prospek, teman-teman nggak beban. Jadi nggak beban nih harus closing gitu loh. Karena kita menceritakan produk yang uang kecil beli uang besar gitu loh. Uang 1-2 juta sebulan, 3 juta sebulan nuker sama uang miliaran gitu loh. Dan standby di belakang kita. Amit-amit kenapa-napa uang itu keluar langsung lah, teman-teman. Jadi benar-benar kita bantu orang banyak banget gitu loh. Nah, ini biasanya buat BE-BE yang baru yang belum pernah klaim, teman-teman mungkin nggak gitu ngerti apa yang dimaksud dengan nolong nasabah. Cuma teman-teman percaya deh, lu closingin dia, one day dia ada klaim sekali, nasabahnya klaim 1 kali aja, lu bakal tahu kerjaan lu sangat mulia di sini lah. Kerjaan kita sangat mulia ya, bisa bantu banyak orang, teman-teman ya. Aku banyak banget, apalagi sekarang zaman COVID banyak yang klaim ya. Itu banyak banget dari nasabah saya thank you ke kita loh. Thank you ya Vin, udah bantuin. Ya jujur kalau nggak ada kamu, Om Tante nggak tahu nih mau bayar pakai apa nih biaya rumah sakitnya. Mahal banget, teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu nih, tolong nasabah itu penting banget buat dianya gitu loh. Oke? Nah, ini yang pertama, nolong nasabah teman-teman harus clear dulu di mindsetnya. And then ketika udah nolong nasabah, kita bantu nih orang yang kita rekrut ke sini. Nah, sama juga teman-teman, buat yang BP ketika kita rekrut, kita bukan lagi di bawah ya, minta-minta join lah sama gua. Enggak, kita lagi di atas, kita bantu dia. Kita bawa dia ke tempat yang lebih baik lagi. Kita bawa dia ke kendaraan bisnis yang paling cepat, teman-teman. Nah, jadi maksudnya gini,
kita mindset leader ya, ketika kita rekrut orang itu bukan kita butuh dia, tapi dia butuh untuk dapetin bisnis yang lebih baik lagi. Dia layak dapetin hidup yang lebih layak lagi. Ya cuma emang kejadian di lapangan kebanyakan ketika orang ditolong banyak yang nggak mau teman-teman. Ya emang begitulah, itulah namanya hukum alam teman-teman ya. Nggak semua orang bisa diajak kaya teman-teman. Ada orang juga yang emang nggak bisa diajak kaya ya mau gimana atau teman-teman. Jadi ya kalau orang yang kita rekrut ya kita rekrut juga sama seperti kayak kita prospek nasabah, nggak ada bedanya. Hanya beda kita menjelaskan, satu prospek nasabah menjelaskan produk, prospek orang yang kita rekrut itu menjelaskan bisnisnya. Nah, teman-teman kebayang nggak? Karena ada Kode ini, ada Ci Inge, maka ada kita hari ini. Teman-teman kebayang nggak kalau Kode ini sama Ci Inge, waktu awal berjuang, awal dari jadi BE, itu quit duluan teman-teman. Ya, kita satu vision, ini ada 3.000 audiens ya, bubar semua teman-teman ya. Nggak ada lagi nih teman-teman yang kita ibaratnya enak makan, enak tidur ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman kita harus ada satu jiwa fighting juga teman-teman. Jangan nyampe nanti ketika rekrut baru 3-4 orang, 10 orang udah nyerah teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi kita bantu yang bisa kita bantu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Tetap teman, tetap saudara. Nah, and then ketika kita jalan di misi nomor 1 sama nomor 2, barulah nomor 3 teman-teman. Nah, nomor 3 ini akan terjadi dengan sendirinya ketika nomor 1 kelar, nomor 2 kelar. Nah, ketika kita nolong nasabah, kita rekrut orang juga, ya otomatis kita dapat bagian kita juga dong. Kita dapat komisi, dapat off-riding unit, off-riding royalty juga dapat toh. Nah, jadi kita harus pentingin 2 hal ini. Ketika nomor 1, nomor 2 selesai, nomor 3 bakal terjadi dengan sendirinya. Jadi jujur teman-teman ketika join ke sini, jangan hanya fokus ke nolong diri sendiri. Tapi fokuslah untuk nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2 kelar, nomor 3 akan dapat dengan sendirinya. Jadi nggak perlu fokus nih ke diri kita gitu loh. Karena ya di level hari ini aku jujur udah nggak fokus ke diri sendiri. Aku lebih fokus ke nomor 1 sama nomor 2 teman-teman. Karena nomor 3 menurut aku akan tercapai dengan sendirinya ketika nomor 1, nomor 2 kelar. Gitu teman-teman. Oke. Nah, and then aku masih sedikit. Nah, salah satu kenapa aku suka division ya, itu namanya income acceleration ya. Benar-benar percepatan income yang cepat banget. Nah, teman-teman just info, Kelvin juga dulu mulai dari komisi 1 juta, mulai dari komisi 500.000, dan juga mulai dari komisi 200.000. Bahkan komisi Kelvin pertama kali itu cuma 90.000 teman-teman. Ya, 90.000 tuh Kelvin masih ingat banget dulu closing pertama kali itu premi 400.000. Enggak, dulu closingnya 500.000. Cuma dulu zaman dulu ada top up ya teman-teman. Top up kan nggak dihitung komisi ya. Jadi cuma bersih-bersih cuma 40.000. Dikali 23% cuma dapat 92.000. Itu komisi pertama teman-teman. Nah, cuma teman-teman tahu ya, di BC ini kita kejar namanya big money, yaitu kita kejar duit besar. Ya, emang sih income kita di awal kecil. Cuma ketika digulung itu benar-benar kayak bola salju ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit income yang aku terima di 2018, ini bulan 3, tepat 4 tahun yang lalu, dapat income sekitar kurang lebih 2 juta lah sebulan. Nah, terus bulan 3 2018, ini bulan 3 2019 teman-teman. Oke, Oke, ini income yang 2019. Jadi di income 2019 itu udah dapat ke 20 juta ya. Jadi dalam setahun itu income hampir naik 10 kali lipat teman-teman, dan 1000% teman-teman. Nah, jadi teman-teman kebayang ya. Jadi bukan berarti teman-teman yang sekarang hari ini income-nya masih merintis, masih kecil, bukan berarti nggak bisa lewati, bisa lebih cepat lagi ya. Ini income 2018 dan 2019. Ini income di 2020 dan 2021 teman-teman. Nah, teman-teman kebayang ya. Income kita rutin setiap tahun tuh bertumbuh 3-4 kali lipat minimal teman-teman. Jadi benar-benar cepat banget ada pertumbuhannya ya. Dan kita dapati income segede ini pun bukan dari jualan teman-teman, tapi dari bangun tim ya teman-teman ya. Nah, ini income di 2020 sekitar 64 juta. Ini income di 2021 170 juta ya. Ini putih PPH-nya. Nah, ini income bulan lalu teman-teman ya, puji Tuhan banget ya. Aku syukur atas semua berkat Tuhan ya, Kelvin diizinkan nih untuk menikmati income yang ya lumayan banget ya buat Kelvin, itu benar-benar lumayan banget. Nah, cukup lah teman-teman ya buat jajan tiap bulan, cukup banget teman-teman ya. Jadi kalau kata Kode ini, kita hidup tuh harus pas-pasan teman-teman ya. Ketika pas mau beli rumah bisa, pas mau beli mobil bisa, pas mau jalan-jalan bisa teman-teman ya, pas mau makan enak juga bisa ya. Nah, bersyukur berkat Tuhan, jujur Kelvin bukan mau sombong teman-teman, cuman pengen infoin aja teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa setia pada proses-proses kecil ini, ya teman-teman nggak bakal bisa nikmatin income yang lebih besar lagi. Jadi kita harus setia dulu pada perkara kecil, baru kita bisa nikmatin perkara yang lebih besar lagi teman-teman. Oke? Nah, and then, oke, kita ngomong soal mindset uang dulu teman-teman. Nah, kenapa sih aku buat gambar uang begini teman-teman ya? Nah, banyak yang bilang begini, Kelvin mah ngomongnya duit lagi, vision mah tiap hari ngomongnya income lagi. Nah, teman-teman balik ke problem tadi kayak aku bilang.
Teman-teman, kalau kita ngomong soal duit, teman-teman tuh harus netral dulu soal yang namanya duit, teman-teman. Duit itu bukan jahat atau bukan baik. Duit itu adalah di posisi netral. Nah, kadang banyak banget, nggak sedikit ya, kita didoktrin sama orang tua, didoktrin sama lingkungan, bahwa duit itu, orang-orang kaya itu, orang-orang punya duit itu jahat, gitu loh. Sebenarnya duit itu nggak ada yang salah, teman-teman. Duit kalau dikasih ke orang yang baik, dia akan berbuat baik. Kalau duit dikasih ke orang yang jahat, dia akan berbuat jahat. Benar apa? Kalau teman-teman duit dikasih ke teroris, dia bakal buat bom, buat nuklir gitu kan. Nah, kalau duit dikasih ke orang yang baik, dia mungkin bisa buat charity, bisa buat gereja, masjid, viara, dan sebagainya juga, teman-teman. Jadi, kenapa sih kita di sini kita bahas soal duit, teman-teman? Ya, back to problem tadi. 99% problem kita berurusan sama duit, teman-teman. Setuju ya, teman-teman ya? Jadi wajar ya kenapa Vision tuh tekaninnya di kadang ya kita harus punya income yang besar, punya waktu yang banyak. Karena problem kita di hidup ini, problemnya ini teman-teman, 90% masyarakat problemnya adalah duit, teman-teman. Termasuk saya pun sama, teman-teman. Kalau nggak ada duit ya rasanya mau mati, teman-teman ya. Nah, cuma kadang hati-hati teman-teman, banyak banget yang quotes atau itu ya, quotes yang agak sesat, teman-teman. Seperti kayak, ya duit bukan segalanya. And then banyak yang bilang juga, ya duit nggak bisa membawa kebahagiaan gitu kan. Tapi saya yakin teman-teman, orang yang ngomong kayak gitu biasanya duitnya kurang banyak, teman-teman ya. Coba duitnya banyak, pasti nggak ngomong kayak gitu kok, teman-teman ya. Jadi kadang ya, kita boleh dengerin quotes boleh, tapi kita harus bisa memilih juga. Ini yang buat quotes ini siapa? Foundernya siapa yang buat gitu loh. Jangan sampai kita telan mentah-mentah gitu loh. Karena jujur, banyak yang bilang, duit bukan segalanya. Tapi segalanya juga butuh duit, teman-teman. Nah, dulu Kelvin sih jujur waktu kuliah juga sering makan mentah-mentah quotes ini, teman-teman. Duit bukan segalanya. Nggak usah pusing. Ya, hidup ini bukan soal duit. Benar sih, teman-teman. Coba lu cek deh, dari bangun pagi sampai mau tidur, semuanya pakai duit nggak sih? Pakai duit ya semuanya, teman-teman ya. Listrik, air, makan, semuanya kan itu duit, teman-teman. Ya toh? Nggak mungkin ya, teman-teman, PLN kasih kita privilege, teman-teman. Oke, Kelvin, kamu lahir dia spesial buat kamu, listrik gratis seumur hidup gitu ya. Nggak ada ya, teman-teman ya. Tetap bayar listrik kok, teman-teman ya. Nah, that's why kenapa Vision ini mengajarkan kita banyak soal kehidupan, teman-teman. Bukan hanya belajarkan soal insurance gitu loh, tapi kita belajarkan banyak banget soal kehidupan. Emang hidup ini segalanya butuh duit. Jadi teman-teman, aku harap bisa netral soal duit. Jadi duit itu nggak ada yang salah, teman-teman. Oke, ini duit hanyalah alat kita untuk hidup yang lebih enak, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih layak, teman-teman. Oke. And then, nah ini sedikit prestasi ya, prestasi aku di 2018. Nah, jujur ini awal-awal baru promote BP, teman-teman ya. Ini sama Kopal Encimada waktu dipromosi ya, di Yobi ya, teman-teman. Dan juga ini aku udah promote BP dari aku, Andrew, sama Diana ya. Jadi ini juga awal-awal, teman-teman. Jadi Kelvin juga mulai dari BE, mulai dari BP, 1-2 orang juga, teman-teman. Jadi Kelvin itu bukan Superman yang langsung jadi gede gitu. Enggak, teman-teman. Semua juga berawal dari kecil kok, mulai dari BE juga. Nah, ini 2018 jadi BP, ya dapat soul juga gitu ya. And then unit juga 800 juta dari sejak naik BP 4 bulan. Ya, lumayan teman-teman ya. Nah, and then nih 2019. Nah, ini teman-teman. Jadi benar-benar Kelvin itu ikutin sistem layar biru, teman-teman. Kelvin itu benar-benar ikutin rekrut 3, promosi 3. Ini adalah BP 3 BP pertama yang Kelvin promosi di 2019. Jadi ketika jadi BP, Kelvin langsung promote 3 BP lagi, teman-teman ya. Jadi ikutin layar biru. Jadi benar-benar Kelvin tuh udah nggak jualan lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya Kelvin jualan, udah nggak pernah, teman-teman ya. Udah sekitar 3 tahun lah nggak jualan. Cuman kalau misalnya ada nasabah yang lama existing yang nyari, Kelvin tetap ambil ya, teman-teman ya. Kan nggak mungkin ya Kelvin bilang ke nasabah ya, oh sorry tante, Kelvin udah jadi BP, Kelvin udah nggak butuh nasabah. Nggak kayak gitu ya, teman-teman, konsepnya, teman-teman ya. Jangan begitu ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau, boleh hubungin saya, nanti saya yang closingin, nggak apa-apa, teman-teman ya. Ini BP yang pertama, saya cetak 3 BP, and then timnya juga berkembang nih, teman-teman. Jadi kita berkembang ya sama ya, teman-teman ya. Jadi 1-2 orang bisa berkembang jadi segelintiran orang lah, teman 20-30 orang, teman-teman. Nah, jadi sama ini perjalanannya. Nah, and then nih 2020, teman-teman ya. Bersyukur ya, teman-teman, 2020 Tuhan baik banget sama Kelvin. 2021 juga ya, Tuhan benar-benar menyertai semua perjalanan Kelvin ya. Diizinkan teman-teman jadi top 1 nasional secara 2 tahun berturut-turut gitu, teman-teman. Jadi bersyukur semuanya berkat dari Tuhan, dan juga pasti berkat bimbingan yang luar biasa ya. Dari Ko Angga Cibrenda, Ko Paulo Cimelda, sama Ko Denny Ciinge ya. Jadi teman-teman, kalau nggak ada mereka semua ya Kelvin nggak mungkin ada hari ini, teman-teman ya. Ini sedikit prestasi 2020. Nah, ini prestasi di 2021, teman-teman. Ya, ini 2021 ya lumayan lah, teman-teman ya. Oke. Nah, and then ini juga kita masuk di Kompas ya, kemarin di Kompas di tahun 2021 ya. Nanti bakal gue lagi di bulan Mei lagi.
Nah, and then ini aku mulai dengan pasangan aku juga, Cynthia ya. Thank you banget Cynthia yang udah didampingin Kelvin ada hari ini. Ya kalau nggak ada kamu, Kelvin juga nggak ada hari ini gitu teman-teman. Karena ya di balik suatu pria yang mungkin lumayan hebat ya, tapi nggak hebat banget lah, sedang teman-teman. Pasti ada wanita yang sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi ini bukan Kelvin doang teman-teman. Nah ini 2018 Kelvin mulai. Ya ini direct BP-nya Kelvin, thank you ya buat gen satunya Kelvin Cynthia, thank you banget yang udah support, udah percaya sama Kelvin hari ini, yang udah percaya banget dari scene day one sampai sekarang, ya gue benar-benar thank you banget buat teman-teman semua. Gue juga berjanji akan jadi leader yang lebih baik lagi untuk teman-teman menjadi MDIT yang baru di kemudian hari. Nah, and then dari BP bertumbuh ya, menjadi ada beberapa BP cewek, lady boss ya teman-teman. Kalau aku ngomongnya lady boss nih, oke? Nah ini wanita-wanita perkasa teman-teman ya. Ini wanita-wanita Kartini ya teman-teman ya. Jadi jangan lihat wanita yang teman-teman income-nya tuh luar biasa teman-teman. Nah and then ini BP kita di 2021 teman-teman. Jadi ini cuma BP kita ya. Ini nggak full team ya. Karena kita mau kumpulin semua orang itu nggak mudah teman-teman ya. Jadi mungkin ada seperempat yang nggak datang teman-teman ya. Cuma ya Kelvin bersyukur banget Tuhan titipan jadi amanat buat banyak orang gitu teman-teman. Thank you. Ya, nah ini sedikit foto lah. Waktu itu kita photoshoot di Januari ya teman-teman ya. Ya Kevin juga nggak kebayang nih ada hari ini gitu kan. Kevin juga mulai dari satu orang teman-teman. Dari satu orang bisa sampai bertumbuh sampai sekarang teman-teman. Ya teman-teman, thank you. Nah, dan sedikit aku udah sedikit video teman-teman ya. Ini video yang aku juga sering nonton tentang soal overthinking teman-teman. Oke, boleh ya. Is your advice to overthinkers? A quote that has helped me immeasurably. And it's from a book called The Horse, the Boy, the Fox and the Mole. The boy and a horse are in the woods. And the boy says to the horse, I can't see a way through. And the horse says, can you see your next step? And the boy says, yeah. And the horse says, then just take that. Wow. And it hit me. Yeah. All of the time we look at the goal, we look at the future, we look at the end game, we look at how long a journey it is and we feel overwhelmed. Yeah. Instead of that, just go, right, I'm not going to worry about that because that will come. With each step, you will get closer to that. So I don't need to worry about how far away it is. All I need to focus on right now is my next step. Oke, jadi ini sedikit yang video yang Kelvin suka nonton ya teman-teman ya. Oke, jadi video ini tentang soal overthinking teman-teman. Jadi jangan banyak mikir teman-teman. Maju aja aktivitas dulu. Jadi jangan sampai belum maju udah banyak mikir. Nanti ujung-ujung nggak bakal kemana teman-teman. Jadi kita fokus in the next step yang paling baru teman-teman ya. Jadi nggak usah mikir banyak teman-teman. Tuhan itu pasti menjaga, hamba yang pasti kerja teman-teman. Oke. Nah ini sedikit quotes dari aku sama Cynthia ya. Jadi ini pegangan dari aku. Jika Anda kalah pintar dengan seseorang, pastikan Anda tidak kalah rajin dari orang tersebut. Karena ya sudah aku cek, orang pintar jadi sukses tuh banyak. Orang bodoh jadi sukses juga banyak. Tapi orang malas jadi sukses tuh nggak ada teman-teman. Ya, jadi ya mungkin Kelvin aliran yang nggak pintar teman-teman, tapi Kelvin nggak mau kalah dari sisi rajin teman-teman. Jadi kalau sisi pintar oke lah Kelvin kalah nggak apa-apa, tapi kalau sisi rajin Kelvin nggak mau kalah. Ya paling dari aku itu aja. Thank you buat PIC, thank you buat semuanya, thank you buat teman-teman semuanya. Thank you, God bless. Oke, luar biasa banget ya. Semangatnya mana nih teman-teman? Tepuk tangannya. Boleh dong reaction teman-teman. Wih, gila, keren banget. Nggak berhenti nih kolom chat nih. Benar-benar sharingnya Kelvin hari ini, siang ini nambah semangat. Nambah pas banget ya buat menutup sesi yang nanti kan kita libur 2 minggu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan di kolom chat. Nanti kita bacain. Kita ini nih, tanya-tanya langsung ke Kelvin. Gimana caranya bisa sampai di titik ini, walaupun tadi udah banyak banget, udah lengkap, tapi mungkin kalau misalkan masih ada yang penasaran sama Kelvin, boleh tanya. Silakan teman-teman ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Kelvin. Tapi sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau tanya ke PIC dulu sebelumnya. Apakah ada sesi sharing dari Koden? Pertanyaan dulu, Rani. Pertanyaan dulu ya? Oke, sip kalau gitu. Oke, Kelvin, siap ya buat menjawab pertanyaan dari teman-teman nih? Yang gimana? Oke, boleh nih aku bacain dulu. Ini banyak banget, luar biasa. Thank you, tepuk tangannya semuanya. Jarang-jarang loh Kelvin jadi speaker, saking sibuknya ya.
Kelvin ya? Ya, sibuk kerja kita Kak ya. Jadi bukan sibuk main teman-teman ya. Ini pun materinya aku baru selesai kemarin jam 1:30 pagi teman-teman ya. Itu pun dibantuin Cynthia, thank you banget Sin. Ya, jadi ya itu bukan drama teman-teman, tapi aku memang suka mepet teman-teman. Itu jangan dicontoh ya teman-teman ya. Karena anak muda tuh kalau nggak pepet nggak selesai kan teman-teman kan. Emang begitu ya. Oke. Lanjut. Oke, nih pertanyaan yang pertama dari Nick Sally, directly dari Yohana. Kok aku mau tanya, aku mau tanya, waktu kuliah Koko rajin ikut organisasi dan kepanitiaan atau enggak? Kalau iya, cara Koko bagi waktunya antara akademik di kuliah, tugas-tugas di kuliah, organisasi dan kepanitiaan, dan bekerja menjadi BEBP itu gimana? Makasih kok. Oke, jadi untuk kuliah gue lupa. Oke. Kuliah aku udah ikut organisasi beberapa teman-teman ya. Jadi ikut tuh ya buat teman-teman oke. Cuman aku nggak mau jadi sesi sibuknya teman-teman ya. Jadi cuma ikut ya, cuma buat tim hore aja teman-teman ya. Jadi cuma datang ya tim hore aja. Jadi kalau disuruh jadi PIC, disuruh jadi kepalanya gitu aku nggak mau teman-teman ya. Jadi aku cuma mau jadi tim hore aja gitu teman-teman. And then kok cara bagi waktu sebenarnya bisa teman-teman. Karena apalagi kita zaman kuliah ya. Kuliah itu waktunya banyak kok sebenarnya teman-teman. Cuma kadang ya mungkin nggak mau bayar harga aja gitu teman-teman. Sebenarnya kuliah itu pasti banyak waktunya. Nggak ada ya teman-teman yang kuliah Senin sampai Minggu toh. Nggak ada teman-teman. Kuliah paling Senin sampai Jumat. Ya toh, itu pun nggak dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Itu tergantung Anda mau bayar harga atau enggak aja teman-teman. Kadang ada banyak yang tergoda selesai kuliah pengennya main toh. Selesai kuliah pengennya jalan-jalan. Itu udah pilihan teman-teman. Jadi tetap kita harus bayar harga dulu. Itu sih jawabannya. Oke, keren banget. Jadi menjawab ya, tadi balik lagi sih prioritasnya tadi ya, seperti yang tadi udah di-sharing sama Kelvin ya. Iya, benar Kak Rani. Prioritasnya tadi. Oke, lanjut nih. Dari Domenico Krisnaldi, boleh tanya nggak gimana caranya bisa rekrut dan kontrol tim? Walaupun dari Aceh. Tapi tadi udah dijelasin ya, kalau background-nya memang dari Aceh, cuman di Jakarta ya, Kelvin ya? Iya. Nah, tapi timnya pasti banyak nih, karena dari nggak dibatasin kan Vision ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya. Nah, gimana nih caranya bisa rekrut dan kontrol tim? Ya, sebenarnya teman-teman kalau ngomong recruiting sama kontrol tim itu sebenarnya sama, seperti yang diajarkan di Vision teman-teman ya. Jadi, kalau kita recruiting ya tinggal aja. Sebenarnya step paling pertama ketika recruiting itu apa? Ya buat janji temu teman-teman. Jadi kalau ditanya gimana cara recruiting ya, janji temu dulu gitu loh. Ketika janji temu ya ketemu, jelasin sistemnya, jelasin bisnisnya gitu loh. Itu the first step yang kita harus tahu. Cara recruiting itu paling simpel, step paling simpel yang kadang banyak orang yang mengabaikan itu adalah buat janji temu. Gitu. Padahal tinggal buat janji temu aja. Nah, ini kadang banyak orang itu yang salah. Ketika buat janji temu, gimana cara buat janji temunya? Ya, sebenarnya sama aja. Contoh nih, teman-teman. Dulu sebelum join ke Allianz, sebelum join ke Vision gitu kan, ketemu aja nggak sih? Ya ketemu aja toh. Ya sama, seperti kayak sekarang kita join ke Allianz, emang kenapa? Ketemu aja. Emang ada yang salah sama Allianz? Ada yang salah sama insurance? Nggak ada kok teman-teman. Ya ketemu teman, asuransi. Itu nggak ada terkait halnya teman-teman. Jadi kalau tanya cara recruiting gimana? Ketemu dulu, habis itu dijelasin sistemnya. Jadi benar-benar teman-teman tinggal kupas tuntas aja layar biru itu gimana, potensi bisnisnya gimana. As simple as that ketika rekrut gitu loh. Nah, ketika kita masuk, ketika dia udah join, controllingnya gimana? Ya diajak ketemu gitu teman-teman. Diajak ketemu dan teman-teman harus larutkan ke sistem. Nah, bersyukur di Vision itu sistemnya banyak ya teman-teman ya. Tinggal tebengnya ke sistem. Senin, Sabtu, sama mungkin ada meeting grup besar. Kalau aku ada di grup Popau setiap Selasa, udah tebengin. Senin, Selasa, Sabtu teman-teman. And then setiap minggu juga ada ditemuin gitu loh. Udah, as simple as that. Sebenarnya cara bangun tim itu nggak ada rahasia gimana-gimana, nggak ada. Tergantung kitanya rajin atau nggak rajin. Kadang banyak BP itu yang salah, udah join tapi nggak ditemuin gitu loh. Itu sih teman-teman. Ya, menjawab ya Kak Rani, semoga ya. Oke, menjawab banget sih. Kalau buat aku itu relate banget. Yang penting ketemuin aja, pokoknya skenario-skenario yang mungkin bermunculan itu hilangkan ya. Nggak ada yang salah kok sama pekerjaan kita. Oke, lanjut lagi nih, Kelvin mau tanya, kalau boleh tahu nih dari Immanuel Imelda, boleh tanya nggak nasabah dan BE-nya itu latar belakangnya dari mana? Campur-campur. Kalau nasabah itu sebenarnya orang yang terdekat kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya mau prospek siapa ya, prospek orang yang bisa ditemuin. Itu jawabannya teman-teman. Yang penting bisa ditemuin. Dulu waktu BE aku pernah prospekin Satpam lagi teman-teman.
Ya, aku pernah temuin dia toh, sering ketemu tiap hari kepakiran ketemu dia, prospekin gitu teman-teman. Nggak closing ya, tak apa-apa teman-teman. Yang penting coba kan. Lebih baik coba daripada nggak coba. Nah, jadi kadang banyak banget mental block itu, ya ini udah punya, yang ini nggak bisa di closing, siapa bilang, coba dulu. Gitu loh. Jadi kalau mau tanya prospek siapa, ya orang terdekat dengan teman-teman. Ya pasti teman-teman punya dong orang-orang terdekat, ya kenapa nggak diprospekin? Nah, itu kadang diri kita lah yang membuat kita jadi semakin susah, karena kebanyakan mikir. Makanya kenapa tadi aku kasih video di ujung ya soal overthinking. Udah jangan banyak mikir, janji temu, prospekin. Udah tinggal pakai BP1. Udah ikutin sistem jadi. Karena dulu jujur Kelvin tuh orangnya bandel, nggak mau ikutin sistem. Disuruh BP1 nggak mau, pakai cara sendiri. Alhasil apa? Ada closing nggak? Ada. Prospek 10, closing 1. Itu pun 1 karena hoki ya teman-teman ya. Itu aja itu doang teman-teman. Karena kenapa? Dulu Kelvin main nembak teman-teman, nembak cowboy ya. Oi, udah punya asuransi belum? Gua di Allian, masuklah sama gua sini. Kelvin di Allian, buka sini 500.000 sebulan, 1 juta lu nggak bakal berat lah gitu kan. Teman-teman kabur semua itu teman-teman gua gitu. Karena jujur, ya Kelvin dulu bandel, nggak mau ikutin sistem kan, sok pintar teman-teman. Nah, that's why teman-teman yang masih BE, please ikutin sistem. Karena nggak mungkin sistem ya, udah ibaratnya para senior-senior leader kita, udah banyak ibaratnya para sifu-sifunya tuh udah buat sistem sedemikian, sistem yang benar-benar rapi, teman-teman nggak mau ikutin. Yang itu teman-teman bakal nyesal sendiri gitu teman-teman. Oke, menjawab ya teman-teman ya. Nah ini banyak banget pertanyaannya Kelvin, siap-siap ya, masih bertahan ya di sini ya, masih semangat ya. Ini ada lagi nih, Kak Kelvin mau nanya dong, gimana caranya supaya punya ambisi yang besar? Selain uang tadi kali ya? Apa gimana? Apa Kelvin punya ambisi apa lagi nih? Itu soal lingkungan teman-teman. Jadi kalau ngomong ambisi, teman-teman harus main lebih jauh. Jangan mau main sama lingkungannya yang nggak membuat Anda nge-push diri Anda untuk lebih tinggi lagi. Nah, jujur teman-teman, teman-teman harus bermain sama orang yang lebih tinggi dari teman-teman. Supaya teman-teman bisa belajar cara pikir mereka gimana. Ya paling simpel main sama leader teman-teman. Saya jujur selama ini selalu nggak nyaman. Kalau ketemu Kopau Encimeda selalu nggak nyaman teman-teman. Kenapa? Ya selalu di-push ya teman-teman. Di-push untuk bisa lebih baik lagi. Ya itu bagus teman-teman. Untuk kita menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi kita jujur setiap manusia itu layak untuk hidup yang benar-benar layak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita mau hidupnya itu biasa-biasa aja ya. Kalau aku sih punya prinsip hidup cuma sekali. Gue mau jadi kepala dan gue juga mau hidup yang luar biasa. Gue nggak mau hidup ya biasa-biasa aja. Kadang banyak banget pembenaran diri. Ya hidup biasa-biasa aja, sederhana aja deh. Nah teman-teman hati-hati. Banyak orang itu berlindung di balik kata sederhana. Padahal bukan sederhana, tapi nggak punya duit teman-teman. Nah ini soal itu saya banyak orang yang salah di situ. Nah jadi arti kata sederhana itu lu mampu beli, tapi lu nggak mau beli. Itu baru sederhana. Tapi kalau lu nggak mampu beli, jangan bilang sederhana. Kadang banyak orang berlindung di sebalik itu. Sama kayak Kelvin dulu. Kelvin dulu orangnya sederhana dulu. Sederhana gimana waktu kuliah? Kelvin kalau naik mobil sih, iya macet nih, naik motor lebih enak, deket kemana-mana. Itu sebenarnya pembelaan diri. Bukan sederhana, tapi kere, nggak punya duit teman-teman. Cuma ya karena dulu nggak punya duit, bilangnya macet, enakan naik motor lah, bisa nyelip, cepet nyampe gitu kan. Sekarang teman-teman mau macet, semacet apapun, gua nggak mau naik motor lagi teman-teman. Gitu loh. Jadi dulu ya banyak pembenaran diri ya. Ya itu hati-hati teman-teman ya. Jadi kadang teman-teman harus hati-hati, jangan jadikan pembenaran untuk kata sederhana. Karena sederhana itu bagus-bagus nggak salah. Cuma teman-teman harus bisa bedain Anda sederhana atau emang belum mampu untuk beli itu gitu loh. And then ya teman-teman harus push diri teman-teman untuk main yang lebih tinggi dari teman-teman lagi. Supaya teman-teman kebuka nih pikirannya bahwa masih ada langit di atas langit lagi gitu loh. Jadi masih banyak yang wah jauh lebih kaya lagi. Karena jujur kalau prinsip aku, kalau miskin itu mungkin ada batasnya teman-teman, ada bawahnya. Oke, ada bottomnya. Tapi kalau kaya itu gak ada batasnya teman-teman. Gue ketemu orang yang lebih kaya lagi, ada aja gitu loh. Nah makanya aku bilang kalau kaya tuh gak ada batasnya. Nah tapi kalau miskin tuh ada batasnya teman-teman. Itu sih Kak Rani. Oke. Kopau raise hand. Kenapa Kopau? Lanjut ya ke sesi pertanyaan. Oke, ini banyak banget pertanyaannya. Kelvin mau nanya dong, gimana sih caranya cetak BP yang banyak dan yang elektif? Dan keren-keren banget nih, kayaknya gara-gara ngeliat foto-fotonya Kelvin tadi deh. Keren-keren banget. Oke, jadi kalau ngomong caranya aku juga bingung ya. Benar-benar aku cuma ikutin dari cara dari Vision. Jadi sebenarnya
teman-teman ketika cetak BP itu mau cetak BE atau BP, teman-teman harus bisa kasih pemikiran teman-teman ke dia. Jadi teman-teman harus bisa mentransfer apa yang teman-teman believe, apa yang teman-teman pikirkan ke bawah. Jadi kita bisa kasih goals juga buat mereka gitu loh. Jadi kita bisa kasih apa yang kita lihat di BC ini, kita kasih ke dia. Dan apa yang kita mau ke sini kita share ke dia. Jadi kita bisa menginspirasi dia. Kadang emang ada tipe orang yang nggak punya ambisi, atau ada tipe orang yang nggak punya goals gitu. Kita kasih goals ke dia, kita kasih ambisi ke dia gitu loh. Jadi basicnya semua orang itu pasti punya, cuma ya apakah dia terangsang atau enggak itu di awal aja teman-teman. Jadi kalau ngomong cara cetak BP-nya gimana ya, infoin apa yang kita punya di sini kita kasih ke bawah gitu. Kita kasih semua apa yang kita tahu, kita kasih apa yang kita mau, kita infoin ke dia. Jadi seberusaha mungkin membuat dia seperti kita. Karena itu kan namanya duplikasi ya. Jadi duplikasi itu adalah kalau bisa membuat cetak Kelvin sebanyak-banyaknya gitu toh. Mencetak kode ini sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya kasih aja ke bawah apa yang punya kita kasih ke bawah gitu loh. Itu kuncinya. Oke. Nah ini ada pertanyaan, ini bagus nih dari Ivan. Kok Kelvin awal merintis full time Vision atau side jobnya Vision? Awal-awal. Jadi masih side job atau full time? Oke, dari awal hitungannya side job atau full time itu harusnya side job ya teman-teman. Karena kan aku udah kuliah. Cuman dari kuliah itu udah nggak kerja yang lain. Ya bisa dibilang full time sambil kuliah. Itu lebih tepatnya ya teman-teman ya. Cuman dulu aku juga pay the price. Dulu waktu kuliah, gue kan ada jalanin WO. Biasa kan WO itu Sabtu Minggu ya. Nah Sabtu itu bisa dapat 700.000 atau Minggu juga bisa dapat duit toh. Nah Sabtu kan sedangkan Sabtu ada training. Ya gue batalin WO itu gitu loh. Jadi gue batalin WO untuk training gitu loh. Jadi ya kita bayar harga. Jadi benar-benar ketika join ya kita full time. Makanya join dengan setengah-setengah teman-teman. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya juga setengah-setengah. Gitu loh. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin full time. Nah jadi aku dulu waktu jalanin ketika Vision apalagi cuma kuliah. Jadi kuliah Vision nggak ada yang lain. Yang lain udah gue tinggalin semua teman-teman. Itu sih tempatnya lebih ke full time juga ya. Kalau misalkan ditanya orang yang kerja sekarang nih mungkin banyak BE-BE di sini yang mungkin masih kerja. Pertanyaannya kalau misalkan sekarang nih better langsung keluar dari kerjaannya atau gimana nih buat full time, nentuin full time-nya tadi. Kalau dari sisi jadi kalau misalnya soal yang kerja teman-teman, kadang tolong jangan bohongin diri sendiri. Kalau Anda mau resign dan Anda full time itu boleh jawabannya. Caranya gimana? Tips dari aku, teman-teman hitung dulu biaya hidupnya berapa. Contoh, biaya hidup sebulan 10 juta. Maka lu harus punya minimal tabungan itu 6 bulan ke depan untuk biaya hidup, yaitu 60 juta. Kalau lu punya tabungan 60 juta, udah relain full time, gitu loh. Karena lu nggak bakal tahu, dari 6 bulan yang lu kasih ke Vision, itu pasti bisa kasih lebih besar dari kerjaan lu yang lama. Gitu loh. Kadang tapi banyak orang yang nggak punya keberanian itu. Dia punya sih, tabungannya punya duit, tapi dia nggak berani. Nah itu that's why di situ jadi seleksi alam, dan jadi hukum di situ ya teman-teman ya. Mana yang bisa dibayar besar, mana yang nggak bisa dibayar besar gitu loh. Jadi kalau mau full time juga harus hitung-hitung teman-teman ya. Jangan sampai habis dari sesi ini teman-teman full time langsung buat surat desain kirim ke kantor. Jangan ya teman-teman. Nanti besok gue dicari loh. Jangan ya. Oke? Jadi tipsnya kalau mau full time hitung dulu biaya hidup berapa sebulan. Contoh biaya hidup sebulan 10 juta, ya minimal kuncinya lu punya biaya hidup 6 bulan ke depan. Contoh lu biaya hidup sebulan 5 juta, lu punya 30 juta, resign. Nggak usah mikir lagi teman-teman. Gitu loh. Nggak perlu takut, wah bisa nggak di Vision berhasil nggak ya? Lu pasti berhasil kok. Kalau lu punya keyakinan itu. Karena basicnya di BC ini, bukan lu dapat hasil baru percaya. Tapi lu percaya dulu baru dapat hasil. Jangan kebalik teman-teman. Banyak orang tuh kebalik. Ya, jalanin 2 dulu deh. Nanti kalau ada hasil baru percaya. Nggak bisa. Lu mau dapat, percaya dulu baru berhasil. Gitu loh. Karena aku udah melihat banyak banget. Ini bukan hanya di Alien atau bukan hanya di Vision teman-teman. Tapi di bisnis apapun atau di story yang lain, aku melihat banyak hal. Co-founder itu kebanyakan percaya dulu. Walaupun yang lain nggak percaya sama dia. Sama seperti layar biru, teman-teman. Mungkin banyak orang yang bilang, nggak percaya, too good to be true. Ya terserah. Justru gue seneng banyak yang nggak percaya. Artinya saingan gue makin dikit. Teman-teman kebayang nggak kalau semua orang percaya dengan layar biru? Semua jadi agent. Nanti lu prospek, ini agent, itu agent. Banyak toh? Nah, justru aku seneng banyak yang nggak percaya sama layar biru. Jadi ya biar dia yang nggak percaya, gue percaya. Ya, nanti ketika kita percaya, kita menikmati duluan. Jadi first believer sama early believer itu akan mendapatkan duit yang lebih banyak gitu loh. Nah itu pasti teman-teman. Itu yang disebut sebagai founder. Gitu sih. Nah itu jawabannya. Oke, keren banget. Benar-benar pembawaannya Kelvin nih benar-benar bikin kayak pengen langsung prospek ketemu orang nih.
Ini lanjut lagi dari Brian ya, Ebem. Ko Kelvin, aktivitas step by step setiap hari ngapain aja sih? Berapa orang per hari? Dan hal secret apa yang bisa kita pelajarin day by day aktivitasnya? Thank you. Oke, kalau ngomong rahasia jujur teman-teman nggak ada. Intinya teman-teman aktivitas. Jadi aktivitas itu gimana? Ya kalau bisa satu hari itu ketemu 4-5 orang. Kalau belum ketemu 4-5 jangan pulang teman-teman. Teman-teman harus disiplin sama diri sendiri. Gitu loh. Nah, karena banyak banget orang tuh pembenaran, training dikira kerja. Padahal training itu bukan kerja, teman-teman. Itu hanya sebuah sistem. Nah, jadi teman-teman, kalau aku pribadi, aku setiap hari ketemu 4-5 orang per hari. Udah pasti. Jadi kerjanya pagi sampai pagi. Nah, kadang aku suka ngomong ke tim aku, kerjalah seperti Anda butuh duit. Jadi benar-benar kerja kayak leader BU. Nah, kadang aku suka ledekin leader aku, nih Kelvin ini masih BU nih, teman-teman. Kerja ini kayak orang butuh duit gitu kan. Kerja dari pagi sampai pagi gitu loh. Ya nggak masalah, teman-teman. Karena jujur, Kelvin tuh orang yang males sebenarnya. Kenapa Kevin bilang males? Karena lu daripada kerja santai, contoh ya, ini aku share skill sedikit boleh ya? Teman-teman tahu ya? Aku share sedikit. Oke, bentar ya, teman-teman, aku share sedikit. Contoh kita ngomong soal kerja ya, teman-teman ya. Karena jujur Kelvin ini orang yang sangat males. Oke, karena Kelvin, kalau orang males itu pasti punya banyak akal. Biasanya gitu toh. Oke, jadi Kelvin itu lebih baik kerja itu 5-7 tahun, teman-teman. Itu kerja gila-gilaan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Habis itu tahun ke-8 sampai seterusnya itu udah opsional. Kerja itu bukan lagi suatu keharusan. Nah, banyak banget orang memilih kerja dari usia 20 sampai 55 itu kerja santai. Ya kerja santai itu gimana? Ya pergi pagi, pulang sore. Itu kerja santai, teman-teman. Ya, tapi karena lu orang males, karena Kelvin itu orang males, Kelvin cuma mau kerja sampai usia mentok 30. Ya artinya kerjaan yang biasa orang lakukan 35 tahun sampai 40 tahun itu dikompres, dikompos sampai jadi cuma 5-7 tahun, teman-teman. Ya toh? Ya otomatis kalau 5-7 tahun lu harus kerja lebih gila daripada yang lain, teman-teman. Itu sama seperti kayak kita sekolah. Sekolah itu SMA itu ada namanya akselerasi ya, yang tamat cuma 2 tahun. Ya pelajaran 3 tahun lu kebut dalam 2 tahun. Artinya kerja itu bisa lebih gila nggak? Ya kerja belajarnya bisa lebih banyak ya, teman-teman ya. Karena kan pelajaran normal 3 tahun lu kebut dalam 2 tahun. Ya sama seperti division. Biasa kita kerja ya biasa orang normal ya, buka toko kerja ya sampai 55 tahun sampai 60 tahun pensiun. Nah, sedangkan Kelvin nggak mau. Kelvin cuma mau ya kerja gila-gilaan sampai usia 30, setelah itu 31 dan seterusnya udah opsional. Jadi di usia 31 udah opsional. Ya mau kerja boleh, mau nggak mau kerja ya udah nggak apa-apa. Ya seperti kayak hari ini Kodeni nikmatin ya sama Ko Paulus ya. Aku melihat ya kerja itu opsional. Mau lagi ada mutan kerja, kalau nggak mau kerja ya udah. Bahkan jujur kalau ngomong etos kerja aku malu nih sama Kopau sama Kodeni ya, benar-benar tuh gila banget di posisi sekarangnya mereka masih kerja tuh meeting gila-gilaan gitu loh. Karena aku suka ngomong ke leader aku tuh, kamu teman-teman lihat tuh Kopau sama Koden tuh, leader tuh kayak leader BU, kerjanya tuh gila banget gitu loh. Nah lu yang cuma kerja income cuma 20-30 juta maaf kata ya, tapi lifestyle udah kayak income 30M sebulan. Nah kadang aku suka candain mereka begitu, teman-teman gitu. Jadi kalau aku pribadi ya aku tetap menjaga ini karena cuma mau sampai 30 aja. 31 dan seterusnya aku pengen enjoy, pengen freedom gitu, teman-teman. Maksudnya freedom itu bukan hanya freedom dari uang ya, freedom dari waktu dan juga ya gue pengen banget traveling gitu loh. Jadi ya udah, jadi cuma mau kerja nggak lama-lama gitu, teman-teman. Oke, paling gitu sih. Oke. Lanjut lagi ya. Ini banyak banget pertanyaannya yang sebenarnya mirip-mirip tadi, banyak banget yang nanyain. Jadi tadi ada beberapa yang udah kejawab sama Kelvin, nggak aku bacakan lagi ya. Di sini ada Ardi Mulyo dari directnya Jonathan Sugiharto, grupnya Anna Novia. Mau tanya, hingga menjadi top 1 nasional 2 tahun berturut-turut, sampai saat ini tim yang direkrut masih dari kenalan atau udah selama ini pernah canvassing? Boleh tahu nggak? So far kenalan. Dan gimana caranya bisa sampai 2 tahun berturut-turut tuh top 1 unit? Berarti dari kenalan, kenalan ke kenalan. Kalau ngomong gini, kalau ngomong soal caranya gimana, aku juga nggak tahu, Karen nih. Kalau aku tahu, aku juga pengen ulangi sampai 10 tahun kalau bisa toh. Ya, jadi kalau ngomong caranya ya bersyukur menurut aku ini karena karunia Tuhan. Karena semua berkat datang dari Tuhan. Cuma Kelvin itu kerja sesuai dengan porsinya aja. Jadi jujur teman-teman, apakah Kelvin M ke top 1 unit nasional? Enggak, teman-teman.
Jujur di tahun 2020 Kelvin nge-aim, Kelvin tuh targetin top 1 nasional, itu pun karena Ko Paulus yang nge-push Kelvin terus nih. Ya udah, akhirnya ya makanya itu faktor lingkungan ya. Ko Paulus nge-push ya, akhirnya bersyukur 2020 dikaruniai top 1 nasional. Nah di 2021 apakah Kelvin punya ambisi untuk top 1 lagi? Jujur enggak teman-teman. Cuma Kelvin kerjain porsinya aja. Nah ketika kerjain porsinya di Q3 sama Q2 udah kelihatan tuh, udah masuk kancah nasional lagi ya. Ya udah, oke, otomatis ya Kelvin dikasih lagi nih gol baru. Oke, 2 tahun berturut-turut nih aku masih ingat banget. Ko Paulus bilang, cuma setahun mah, itu mah hoki katanya. Wah, itu jujur teman-teman, itu panas teman-teman ya, panas jiwa dan raga ya. Oke, dia setahun mah hoki, kalau 2 tahun baru hebat katanya. Oke, dari situ aku benar-benar gengsi banget teman-teman ya. Aduh, kok masa ngomongin kayak gini sih gitu ya. Nah ini penting teman-teman, kata-kata sesimpel itu bisa buat bensin buat kita lah teman-teman ya. Dan dari situ di Q2, Q3 2021 aku benar-benar gas lagi gitu teman-teman. Benar-benar gas sesuai dengan posisinya gitu loh. Jadi kalau tanya gimana caranya, sebenarnya ada rahasianya. Cukup konsisten setiap hari lu ketemu 4, ketemu 5. Lu kalau satu hari ketemu 4 sampai 5, di ujung masih lu top kok. Nggak mungkin enggak. Itu kuncinya. Gitu. Atau mungkin ini kali ya, kalau aku juga penasaran sih, kalau aku boleh juga elaborasi dari pertanyaan tadi, mungkin Kelvin apa kenalannya tuh apakah dari kuliah, maksudnya kan teman kuliah mungkin cuma seberapa gitu kan, atau mungkin ikut komunitas kah, atau mungkin dari teman-teman wedding organizer-nya, atau yang bekas-bekas teman kerjanya Kelvin dulu, apa gimana, itu gimana buat nentuin, soalnya sehari 4, setahun 300 hari, terus dikali 4 itu banyak banget kan pastinya kan. Oke, jadi just info gini Kak, sehari 4 itu bukan berarti orang baru 4 ya. Enggak kayak gitu. Kalau sehari 4 juga gue juga bingung nih mau ketemu siapa kalau 4 orang baru terus, enggak ya. Maksudnya sehari 4 sampai 5 itu ya di-combine. Contoh ada rekrut, ada prospek, ada meeting, di-combine aja. Pokoknya 5 aktivitas satu hari. Gitu loh. Nah, untung and then kalau mau rekrut ya so far masih teman kuliah masih banyak yang belum aku sentuh tuh, masih banyak banget. Itu tergantung teman-teman mau diambil atau enggak. Jadi sebenarnya market tuh banyak gitu loh. Cuma ya kadang banyak kita yang gengsi aja, nggak mau kontak mereka, nggak mau di ghosting lagi gitu loh. Karena banyak penyakit leader itu kadang udah nyaman dan dia nggak mau di ghosting lagi gitu loh. Aku ada tanya itu ke Kodeni bilang ya, Kodeni yang income namanya masih di blok sama WA-nya gitu loh. Koden yang income nama aja masih di ghosting gitu loh. Di telepon nggak mau ngangkat, bayangin Koden yang telepon nggak mau ngangkat lagi, bayang nggak? Ya udah itu bagian dari proses kok teman-teman. Jadi jangan sampai dibaperin. Nah kadang banyak banget yang udah cukup lah, udah kaya gue, nggak pasti lagi gue dikacangin begini, ya nggak bisa. Ingat teman-teman, kita harus mempunyai etos belajar seperti BE baru setiap harinya. Itu sih kuncinya. Berarti mayoritas emang ring 1, ring 2 sesuai sistem vision ya, Kelvin ya? Iya, betul. Oke. Nah, di sini ada lagi pertanyaan dari Sari Wahyuni dari grupnya Nirwan. Mau tanya, apa sih hal terpenting dalam duplikasi timnya Kelvin yang sudah dilakukan dan berhasil mempercepat duplikasinya ini? Hal yang terpenting ya? Apa ya? Aku juga bingung. Oke. Kalau ngomong hal terpenting yang keluar di pikiran aku ada pertama kejujuran. Kejujuran, integritas itu penting banget. Gitu. Jadi kita sebagai leader, apa yang udah kita ngomongin, kita harus bisa buktikan juga. Jadi jangan sampai sebagai leader, ya tiap hari menyemangati BE-nya, BP-nya, ayo go premier, go champion gitu kan. Diri sendiri nggak champion dan premier. Ya itu sama aja seperti lu seorang nggak merokok tapi tangan lu pegang rokok gitu loh. Nggak bisa. Oke, jadi ya kita harus bisa, leader itu yang dipegang adalah ngomongannya. Itu sih. Jadi apa sih yang kita harus tunjukkan ya? Sama. Lu suruh tim lu kerja sehari ketemu 4, ketemu 5, ya lu juga harus ketemu 4, ketemu 5. Kalau nggak mungkin terjadi gitu loh. Jadi kita leader benar-benar lead by example. Nah kadang ada beberapa leader yang cuma perintah doang, tapi dia sendiri nggak action ya, nggak ada yang mau ikutin juga. Itu sih kuncinya. Jadi integritas sama kejujuran. Itu sih. Ini keren banget sih. Nah ini nyambung nih pertanyaannya dari Arif Yani, Directnya Chen, grupnya Pak Bambang. Kelvin mau nanya dong, dari tadi tim kamu kan selalu bilang nih kalau kamu tuh adalah pribadi yang tegas, tegas, dan tegas. Tegas seperti apa sih yang kamu terapin di tim kamu tuh? Kalau aku tegas itu tergantung. Kalau aku sih nggak bisa toleransi sama orang yang malas. Itu aja. Kalau ya ibaratnya gini, kita dilahirkan kita nggak bisa milih, kita pintar atau bodoh itu kita nggak bisa milih. Kadang emang ada sebagian orang yang agak lambat loading ada.
gitu. Agak lambat nih diajarin BP 3 sampai 6 kali nggak ngerti-ngerti juga ada. Oke? Tapi kalau selama dia rajin, gue masih mau ngerti gitu loh. Tapi kalau dia udah males, gue udah nggak toleransi lagi. Itu aja. Ya, Boleh jadi tahu? aku nggak toleransi. Aku bakal tegas sama orang yang males. Itu aja. Oke, balik lagi ya. Pokoknya harus rajin ya. Daripada pinter, rajin tuh lebih penting. Boleh tanya nggak Kelvin? Ini berarti Kelvin tuh punya kata-kata tegas, maksudnya kata-kata apa ya? Kayak paling pamungkas gitu. Kalau misalkan BE-nya males atau gimana gitu, buat sampai BE-nya mungkin punya citra si Kelvin nih tegas. Mungkin punya kata-kata pamungkas yang bisa disampaikan gitu, biar bisa teman-teman di sini bisa contek juga. Kalau kata-kata pamungkas nggak ada, karena kan sesuai dengan sikonnya dia. Jadi aku juga bingung nih kalau biar kata-kata pamungkas nggak ada. Oh, nggak Itu ada. sih. Cuman aku biasa orangnya belak-belakan apa adanya. Karena aku ngomong tuh suka nggak sensor nih, makanya kadang di visionnya aku agak takut-takut nih ngomongnya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya. Kayak kadang aku ngomong tuh agak takut-takut gitu loh. Karena aku tipe yang belak-belakan apa adanya. Oke. Nah, ada lagi nih, banyak banget pertanyaannya nih, keren-keren banget. Sebentar, saking banyaknya aku sampai. Oke, nih. Nah, ada pertanyaan dari Arianto, Derek-nya Richard, grupnya Ko Richard. Kelvin, anak milenial itu kan tertariknya sama asuransi, dengan asuransi apa ya? Kadang mereka berlindungnya tuh, nah ini mungkin ada punya tips kalau pas lagi prospek kali ya. Anak muda tuh suka berlindung dengan alasan masih muda, masih belum butuh asuransi. Terus biasanya mereka juga nggak punya uang untuk beli. Itu gimana tuh nyiasatinnya? Jawabannya bukan karena asuransi nggak penting, tapi dia nggak punya uang. Jadi daripada di prospeknya mending direkrut. Itu jawabannya. Ya kan? Kalau nggak punya duit gimana mau diprospekin? Seperti kayak dulu aku pernah prospekin calo KTP, teman-teman. Jadi dulu waktu aku BE, ya karena juga dulu masih belum ngerti apapun, yang penting kan udahlah, maju aja jangan banyak mikir ya, teman-teman ya. Dulu aku pernah dari perpindahan KTP dari Aceh ke Jakarta, itu kan pakai calo ya teman-teman ya, karena kan aku malas urus sendiri, aku pakai calo. Nah, pakai calo itu biayanya kurang lebih 500.000, udah terima beres. Nah, setelah selesai KTP-nya, dia minta, ya udah saya kirim ya ke alamat. Saya bilang nggak boleh, harus ketemu karena ini penting, gitu kan ya udah. Saya ketemu dia di kafe, saya prospekin BP1 teman-teman. Nah, ketika di prospekin BP1, dia terpukau, dia bilang, Kelvin ini bagus banget produknya, gitu kan. Cuma balik lagi Kelvin, saya nggak punya duit, gitu katanya. Dan saya mikir, ya benar juga, kalau punya duit nggak mungkin jadi calo KTP. Ya udah, kelar masalahnya teman-teman. Jadi nggak di post, ya udah, nggak closing ujung-ujungnya. Tapi at least I try gitu loh. Daripada lu nggak coba, kalau gue punya prinsip lebih baik gue coba daripada gue nggak coba. Karena gue lebih baik coba, nggak berhasil gue puas. Daripada gue nggak coba, jawabannya udah pasti nggak berhasil. Itu. Biar nggak penasaran ya? Ya, betul. Oke, ini ada lagi dari Harry Melisa, Derek Willy, grupnya Ko Jeffy. Kelvin punya kriteria standar rekrut nggak? Kalau boleh tahu tuh apa kriterianya? Itu benar-benar ikutin dari vision teman-teman. Kalau aku tambahin dari standar aku rekrut, pertama adalah dari looking dulu. Dari good looking itu penting, dari penampilan. Karena zaman sekarang penampilan itu penting ya. Jadi jangan sampai lu rekrut ada BE ya, maaf kata kurang bagus penampilannya, nanti ketemu anak bayi dia nangis loh. Bayinya tuh anak kecil nangis ketemu dia. Jangan ya teman-teman ya. Kita rekrut yang kita sosok lah sama dia. Maksudnya ya nggak ganteng-ganteng banget, nggak cantik-cantik banget, cuma enak dipandang gitu. Yang pertama good looking. Poin kedua adalah attitude. Nah, karena jujur gue nggak bisa bekerja sama orang yang nggak punya attitude. Nah, attitude itu penting. Karena attitude itu bukan dari bisnis ya, tapi dari bawaan keluarga, dari bawa ajaran dari keluarga. Gue lebih baik ngajarin orang yang nggak gitu pintar, tapi attitude-nya ada. Daripada gue ngajarin orang yang pintar, tapi attitude-nya nggak ada. Gue nggak mau. Lebih baik gue lepasin itu. Gitu lah. Karena attitude itu artinya kerendahan hati untuk belajar, kerendahan hati untuk dibentuk itu sangatlah penting. Nah, banyak banget orang yang emang background-nya bagus, tapi kalau nggak bisa dibentuk buat apa? Ya kan? Karena kita kan rekrut orang yang mau jalan, bukan rekrut orang yang ya mau background setinggi apapun kalau nggak mau dibentuk ya buat apa? Itu poinnya. Ini top banget nih, keren banyak banget, super keren. Nah, jangan di keren-keren super dipraktekin ya teman-teman ya.
Dicatat, dipraktekin juga. Nah, ini ada lagi nih, Kelvin mau tanya, oh ini mungkin tips buat buat prospek juga. Gimana sih dari Grace, directnya Ricky, Hendrian, masih grupnya Pak Bambang, bagaimana nyikapin calon nasabah yang menyatakan kalau asuransi bank lebih bagus daripada pokoknya asuransi lain lebih bagus daripada asuransi swasta gitu yang kita mau prospekin nih di lapangan. Oke, ini kita bahas soal teknis ya. Kalau kita bahas soal teknis, teman-teman harus review dulu polisnya. Jadi kalau dia bilang bagus, dari sisi apa bagusnya? Jadi kan kita bisa buktikan hitam alas putihnya, bagusan mana gitu loh. Nah, karena jujur kalau selama ini berdasarkan pengalaman aku, produk bank pasti kalah sama produk kita. Boleh diadu kok. Itu soal teknis ya. Jadi kadang kita sebagai agent pun jangan langsung percaya sama nasabah. Buktikan dulu hitam atas putih, bagusan mana. Gitu loh. Karena jujur, kalau ngomong produk Allianz, di lapangan tuh nggak ada lawan, teman-teman. Produk Allianz saat ini the best in the market loh. Teman-teman boleh cek. Emang benar, semua produk itu punya kelemahan dan kelebihan. Cuma teman-teman boleh cek. Produk Allianz kelemahannya paling dikit. Nah, kita sebagai user pun pasti pengen dapet kelemahan yang paling dikit. Karena jujur ya, kalau aku ngomong, produk Allianz perfect nggak? Ya nggak mungkin perfect gitu loh. Karena nggak ada company yang perfect dalam suatu produk. Ya cuman balik lagi, sometimes nasabah beli bukan karena produk, teman-teman, tapi karena agentnya. Nah, itu kuncinya. Dan balik lagi ya, kriteria rekrut tadi, agent itu adalah kunci ya. Oke, nah teman-teman, ini banyak banget pertanyaannya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi sekarang langsung masuk sesi selanjutnya, yaitu udah ada Koden di sini. Halo Kodeni.